Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Jenderal Lee berkata, sekelompok budak tambang ingin bermimpi mengguncang langit, ingin bersaing dengan prajurit kekaisaranku. Lalu si prajurit memunculkan sebuah serangan tuh yang langsung menyerang ke arah mereka, dan para budak semua terhempas. Ah, tidak, sangat kuat. Apakah ini seni formasi prajurit kekaisaran? Ada lusinan ahli bela diri tingkat tinggi di pasukan kekaisaran Chongling, dan perisai pertempuran yang dipadatkan oleh begitu banyak ahli gak bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan jika itu adalah seorang dermawan sekalipun, gak mungkin. Kita akan terjebak sampai mati jika ini terus berlanjut. Ho, apa kau tidak melihat pasukanku? Gak peduli seberapa kuat kalian, waktu pertarungan duel telah berlalu, dan sekarang pertarungan kelompok menjadi arus utamanya. Hahaha. Karena kau menginginkan pertarungan antar geng, maka aku akan memuaskanmu. Keluarlah anak-anakku. Kita melihat Cao Fang memanggil pasukan zombie, koloni semut pemakan darah, pasukan beast. Gila ya. Kau dari mana? Kau mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan yang kuat, dan zombie-zombie itu semuanya ada di ranah Wusheng. Sial, bahkan ada banyak makhluk mengerikan seperti semut pemakan darah. Bagaimana caranya melawan mereka? Awalnya aku agak ragu, tapi karena kau yang mengatakan bahwa perkelahian berkelompok adalah hal yang umum, maka aku nggak akan segan lagi. Sebenarnya aku ahlinya di bidang ini. Anak-anak, serang! Kita melihat semua monster dan pasukan milik Cao Fang menyerang para prajurit dari kerajaan itu, Roh Tengah ya? Kerajaan itulah. Lari! Monster macam apa ini? Aku masih belum menikah. Aku nggak mau mati di sini. Tolong, Jenderal Lee, bantu aku. Lee Chun Mao, kau bukan lawanku pertarungan duel, dan juga bukan juga lawanku di pertarungan antar geng. Sekarang kau ingin mati dengan cara apa? Dasar bajingan. Aku nggak ingin memanggilnya. Cao Fang, kaulah yang telah memaksaku. Lord Soul Eater, Lee Chun Mao membutuhkan bantuanmu. Kita melihat si Chun Mao memanggil apa nih tadi tulisannya Lord Soul Eater, jadi mungkin pemakan jiwa. Dalam hati Cao Fang, ini adalah nafas Valkyrie, Master Soul Eater. Master Soul Eater ini adalah seorang tamu imperial, tapi dia juga adalah martial god Realm Master. Hari ini kau pasti mati. Lee Chun Mao, kenapa kau memanggilku kemari? Lee Chun Mao membalas, Master Soul Eater, anak ini telah menahan kerajaan dari menaklukkan penambang Wuliang Hengsha. Tolong ambil aksi dan langsung bunuh dia. Dia cuma seni bela diri biasa, dan kau beneran memanggilku ke sini untuk membantumu? Lee Chun Mao, kau benar-benar semakin gak berguna. Aku mau mengambil bagian 30% dari pendapatan dari tempat tambang ini, dan juga beri aku lagi 1000 jiwa untuk kultivasiku. Ini dalam hati Lee Chun Mao, sial, Master Soul Eater ini sangatlah mahal untuk sebuah misi. Jika bukan karena situasi yang mendesak, aku gak akan mau memintanya untuk meminta bantuan.
Oh ya guys, ini mungkin kayak tadi tuh sebenarnya harusnya mungkin ya, kalau Mimin gak salah artiin tuh harusnya ada disebutin kultivasinya. Tapi ini karena jadi satu chapter tuh ke-skip di bahasa Indonesianya, sub Indonya tuh nggak ada. Jadi Mimin satu chapter nge-translate sendiri sambil baca, sambil ngomong, langsung translate. Jadi kalau misalnya ada bagian yang kultivasinya di skip atau mungkin ada penafsiran yang salah gitu, cuma satu chapter komiknya doang kok. Nanti selanjutnya udah bener lagi. Oke, sip, lanjut. Hei orang tua, kenapa kau sangat percaya diri bisa mengalahkanku? Hah, kau semut yang keras kepala, kau bahkan gak layak untuk berbicara denganku. Bersiaplah, kau akan diubah menjadi jiwa oleh my billions of soul eaters dan selamanya dikendalikan olehku. Kita melihat nih, Soul Eaters 10,000 Ghost menyerang ke arah Cao Fang dan juga orang-orang. Ini apa ini? Sial, serangan fisik sama sekali gak berguna dan gak berdampak ke mereka. Sial, apa yang harus kulakukan? Kalau aku gak bisa melawannya, aku juga gak bisa pergi. Dermawan, tolong saya gak mau mati seperti ini. Hebat, Jenderal memanggil Master Soul Eater di sini. Kita bisa memperbalikan keadaan. Selama ada ratusan Soul Eater di sini, hantu-hantu ini gak akan pernah mati. Kalian semut keras kepala, kalian semua akan mati di sini. Emang layak dipanggil Soul Eater. Di saat ratusan juta Soul Eaters keluar, mereka gak akan punya kekuatan untuk melawan balik. Cao Fang, kau mati sekarang. Lalu Cao Fang, nih benderanya nih muncul nih. Dia memunculkan bendera iblisnya. Hei orang tua, apa kau pikir cuma kamu yang memiliki bendera? Aku juga punya nih 10 juta demonic souls yang menutupi langit. Keluarlah. Dalam hati Cao Fang, mendengar namanya, kau pasti tahu kalau billions of souls flags atau bendera miliaran jiwa pasti memiliki sesuatu atau berhubungan. Pasti ada berhubungan dengan tens of billions of demonic souls flags atau bendera puluhan miliar jiwa iblis. Dan benderaku ini tadinya adalah harta karun para dewa. Dan kau, orang tua, pasti gak mungkin sekeren diriku. Master Soul Eater adalah expert atau master dalam mengontrol jiwa. Cao Fang, kau bener-bener mau untuk membandingkan dirimu dengannya. Bendera miliaran jiwa iblisku adalah harta karun jiwaku, tapi mereka telah kehilangan junior mereka ribuan tahun yang lalu. Sekarang, kau mau melawanku with an inferior imitation. Inferior imitation tuh imitasi yang lebih lemah. Aku pikir kau mencari kematian. Maaf, tapi punyaku ini gak palsu. Ini asli, miliaran jiwa iblis. Keluarlah. Kita melihat nih, benderanya mulai mengeluarkan jiwa-jiwa iblis. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagus, hantu-hantu yang mengerikan itu sudah pergi sekarang. Dermawan kita terlalu kuat. Senjata ajaibnya lebih hebat daripada milik master tingkat Wushen tersebut. Aku telah memutuskan bahwa aku harus mengikuti dermawan ini ke depannya. Dengan mengikutinya, masa depanku pasti cerah. Ya Tuhan, jiwa yang dilepaskan oleh Master Soul Eater dikalahkan oleh Cao Fang. Apa aku sedang bermimpi? Cao Fang hanyalah bocah tingkat Wusheng. Bagaimana dia melakukannya? Ini buruk. Lebih baik kita melarikan diri. Lord Soul Eater, ini sebenarnya apa yang terjadi? Lord Soul Eater berkata, tanpa diduga, puluhan miliar bendera jiwa iblis yang dipegang oleh anak ini ternyata asli. Sepertinya Pak Tua ini begitu beruntung hari ini. Ketika aku berhasil merebutnya, aku bisa duduk di kursi Master Sekte Pemurnian Jiwa dan memanen ratusan juta jiwa di Sekte Pemurnian Jiwa. Hei, kakek peot, miliaran pemakan jiwa milikmu itu tertangkap olehku. Dan sekarang kau gak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa kau masih ingin mengambil bendera milikku? Dan aku sekarang kekurangan jiwa seorang master dalam bendera ini. Aku pikir kau sangat cocok. Ingin menggunakan jiwaku. Jika puluhan miliar jiwa iblismu merupakan bendera langit ciptaan dewa, kau mungkin bisa mengalahkanku. Tapi sayangnya, itu hanyalah puncak dari peringkat surgawi. Bahkan jika itu merupakan artefak asli, tetap aja kau bukan lawanku. Hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Jarak antara Wusheng dan Wushen. Sheng Kui Luo. Sheng Kui Luo. Nah, skillnya Sheng Kui Luo. Dia menyerang ke arah Cao Fang. Kita lihat nih, Cao Fang, aku telah memasukkan semua miliaran pemakan jiwa ke dalam tubuhku. Dan puluhan miliar jiwa iblismu gak akan bisa berpengaruh padaku. Gak peduli seberapa kuatnya itu. Tanpa diduga, Lord Soul Eater memiliki trik seperti itu. Cao Fang, sekarang kau tamat. Astaga. Kita melihat orang-orang dari budak pertambangan semuanya mencoba untuk bertahan berdiri. Momentum yang luar biasa. Aura Soul Eater hampir setara dengan puncak Wushen. Dia bisa menghancurkan kita dengan satu telapak tangan. Senjata ajaib milik Cao Fang gak berefek kepada Soul Eater. Apa yang harus kita lakukan? Tao Nu berkata, saudaraku, ini semua karena kami, sehingga kau akan dibawa ke Sekte Pemurnian Jiwa. Pergilah dari sini. Hari ini aku akan melindungimu walaupun aku harus mati. Cao Fang merespon, tunggu, jangan khawatir.
kau nggak akan mati hari ini. Begitu pula aku. Cao Fang berkata, semuanya, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Di antara para penambang yang meninggal di sini sebelumnya, pasti ada teman-teman kalian serta saudara kalian. Aku ingin kalian semua memanggil sisa jiwa mereka dengan kekuatan kalian untuk membantuku melawan Soul Eater. Oke, kami bersedia mengikuti perintahmu. Gasken, ayo saudara-saudaraku. Ergozi, loh ada Ergozi. Nih, gue kasih lihat nih. Tuh, Ergozi, Cui Hua, Chang Tui. Kalau kau bisa mendengar panggilanku, keluarlah. Dermawan membutuhkan kekuatan kalian. Saudaraku, aku yakin kau nggak ingin terjebak di sini selama sisa hidupmu. Meskipun kau telah mati, demi kebebasan yang masih hidup, kumohon keluarlah dan bantu kami. Ini apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini? Hah, ini buruk. Itu kan, Cao Fang berkata, saudara-saudaraku yang telah tiada, kami membutuhkan kekuatanmu. Keluarlah. Kita melihat semuanya mulai bersinar nih. Semuanya saatnya menyumbangkan kekuatan kita yang tersisa. Meskipun kami sudah mati, tetap kami berharap kalian bisa bebas. Biarkan kami yang membantumu kali ini. Ergozi, Cui Hua, Chang Tui, kalian jangan khawatir saudaraku. Aku pasti akan hidup sesuai keinginanmu untuk kebebasan. Saudaraku, selanjutnya lakukanlah dengan baik. Oi, Lord Soul Eater, Li Chunmao, apa kau melihatnya? Ini adalah kekuatan dari orang-orang yang kau sebut bajingan. Keinginan mereka untuk bebas telah membantu puluhan miliar jiwa iblisku dipromosikan ke tingkat dewa. Selanjutnya, kau akan mati. Ya Tuhan, ini tingkat dewa. Si Chunmao berkata, Lord Soul Eater, Anda adalah seorang Wushen. Seharusnya bisa kan mengalahkan Cao Fang? Itu, jangan khawatir, aku memiliki caraku sendiri. Aku memiliki teknik rahasia untuk membunuh Cao Fang. Tetapi perlu waktu untuk mempersiapkannya. Kau harus menahan Cao Fang sebentar. Dalam hati si Lord Soul Eater, aku emang masih memiliki metode lain. Tetapi bendera jiwa iblis tingkat dewa itu milik Cao Fang secara alami menghambat kekuatanku. Jadi aku harus menemukan cara untuk menyelinap pergi secepat mungkin. Baiklah, para prajurit, bergabunglah denganku, menahan Cao Fang dan memberi waktu untuk Lord Soul Eater. Baik, apakah itu hidup atau mati? Semuanya tergantung pada pertarungan ini. Sekelompok idiot, lihatlah ke belakang. Lord Soul Eater mengorbankan kalian semua, dan kalian masih berjuang untuknya. Apa? Pak Tua Bangs, apanya yang teknik rahasia? Malah kabur duluan. Hei Soul Eater, kau bajingan. Jangan khawatir, orang tua ini gak akan bisa lari dariku. Jawab panggilanku, puluhan miliar jiwa iblis yang menutupi langit. Kita melihat benderanya terbang dan pergi ke arah si Lord Soul Eater. Tidak, aku akan turun. Kumohon ampunilah aku. Mati. Dan kita melihat si Lord Soul Eater dilipet nih, bukan dilipet, ditutup pakai bendera, dan akhirnya pun harusnya mati ya mungkin ya. Nggak tahu sih, belum ada sistem notifikasi. Biasanya kan ada tuh kalau misalnya ini. Cuma ya tunggu aja. Li Chunmao, selanjutnya giliranmu. Nggak, berhenti. Cao Fang, aku adalah jenderal kekaisaran Chongling, dan juga aku memiliki kemampuan untuk memimpin. Selama aku membiarkanku hidup, aku bisa membantumu membangun pasukan yang gak terkalahkan. Gak butuh, kau harus mati. Tidak. Dan akhirnya si Chunmao pun dibunuh. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh demigod Li Chunmao. Dan Soul Eater tingkat Wushen, oh ya bener, mati, mendapatkan nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 miliar poin pengalaman atau XP. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 juta poin kekuatan sejati. Dan yang terakhir nih, aduh, nolnya baik banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. 100 juta kemahiran keterampilan sihir. Ting, selamat kepada host, mendapatkan kompas bintang tingkat dewa, tanda kurung, dapat menembus kehampaan dan teleportasi tanpa batas, dan dapat terbang di langit berbintang, tutup kurung. Ini bagus. Dengan ini, aku bisa membawa Chongling dan bawahan lainnya kembali ke negara api. Dahlah, Master Soul Eater dan General Li sudah mati sekarang. Gak ada yang bisa menghentikan Cao Fang. Kabur. Kalau kau gak mau mati. Kita melihat para prajurit kabur. Kupikir perjalanan ini akan mendapat keuntungan besar, tetapi aku gak menyangka bahwa aku akan mati. Semuanya, saatnya kita membahas dendam. Bunuh mereka semua. Aku akan melampiaskan kekesalanku kepada kalian karena nggak bisa enak-enak sama leluhur klan emas. Benar, bantai mereka semua. Jangan biarkan mereka kabur. Ma, jangan bunuh aku. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Kita melihat para budak dari tempat tambang mulai membunuh para prajurit. Prajurit kekaisaran Chongling telah kalah. Saudaraku, kita akhirnya bebas. Bebas. Mingwu, Ergozi, Cui Hua, apa kau melihatnya? Kami sudah bebas. Terima kasih saudara Cao Fang. Setelah itu Tao Nu berlutut. Dermawan, kebaikan yang luar biasa ini Tao Nu gak akan pernah melupakannya. Sekarang
Klan Emas dan Kekaisaran Chongling terluka parah, tetapi kami masih bukan lawan mereka. Dan aku berharap Dermawan akan menerima kami semua. Aku akan bersumpah untuk mengikuti Dermawan kemanapun dan ke depannya. Kami bersumpah akan mengikuti Dermawan. Cao Fang berkata, yakinlah, kalian semua adalah saudaraku. Cao Fang, aku tidak akan meninggalkan kalian. Dalam hati Cao Fang ada cukup banyak ahli bela diri di antara orang-orang ini. Dengan Chou Ling dan yang lainnya, aku bisa menguasai kerajaan api dengan kekuatanku sendiri. Perjalanan ke Klan Emas ini benar-benar menguntungkanku. Lalu sekarang kita pergi nih ke sektemu. Kita melihat ini pohonnya mati lagi nih ceritanya. Hahaha, akhirnya aku bisa pulang. Dalam hati Cao Fang, Yuxi harus tinggal di klanmu sementara karena warisannya sendiri. Xian Penying, tetua keempat dari klanmu, memutuskan untuk bersatu kembali dengan Kushun di negara api. Urusanku di sini telah diselesaikan sepenuhnya. Sekarang saatnya untuk mengakhiri ini dan kembali ke negara api. Kompas bintang, aktifkan teleportasi lintas barat. Target negara api. Hah, ini senjata ajaib apa lagi nih? Sungguh menakjubkan. Ini benar-benar bisa berteleportasi melintasi perbatasan. Ketika Cao Fang pertama kali datang ke dunia reruntuhan 5 elemen, hanya beranggotaan 2 orang. Dan sekarang ketika dia pergi, dia membawa kelompok kekuatan tempur yang begitu kuat, mengagumkan. Ting, misi reruntuhan 5 elemen selesai. Penilaian sistem. Selamat kepada host yang ditempatkan di penjara bawah tanah dunia reruntuhan 5 elemen ini dan berhasil membuka lotre dengan hadiah tingkat SSS. Gila, kita lihat nih, ada beberapa pilihan. Aku paling suka lotre. Sistem, apa rahasia di balik kartu ini? Apa kau bisa membantuku memberitahuku sesuatu? Sistem berkata, bukannya mustahil. Jika aku ingin mengungkapkan beberapa informasi, selama kau bersedia menyerahkan semua koin suprememu. Dah, langsung ditonjok sistem. Dasar pencatut, berhentilah bermimpi. Keluar dari sini, jangan menggangguku. Hah, dasar. Tanpa bantuanku, kau gak akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Meskipun tanpa bantuanmu, aku bisa mendapatkan hal-hal baik dengan keberuntunganku. Lalu Cao Fang memilih satu nih, tulisannya naik 3 tingkat. Selamat kepada host karena telah naik tingkat ke 3 level berturut-turut. Dan saat ini menjadi Wusheng bintang 6. Hahaha. Keberuntungan tuan muda ini sangat bagus. Hah? Menurutku biasa aja. Oke, lagi saat dibuka yang ini muncul nih sebuah buku. Ini tuan muda ini benar-benar beruntung. Aku berhasil mendapatkan keterampilan peri. Sistem, gimana? Ini juga biasa-biasa aja. Aku masih nggak percaya kalau kau bisa mendapatkan barang yang bagus yang terakhir ini. Untuk terakhir kalinya, lihatlah serangan Kato Takaku. Kita melihat nih, Cao Fang membukanya. Ini agak sedikit retak nih kelihatannya nih. Lalu tiba-tiba muncul alarm. Nino, sistem hancur karena kekuatan luar yang gak diketahui. Nino sedang bekerja keras untuk memperbaiki. Hadiah pemain sedang didistribusikan. Sistem anjing, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin panel sistem bisa rusak? Hei, bapakmu, kenapa kau merusak panel sistem? Ini sudah berakhir. Kinerjaku bulan ini menurun lagi nih. Selamat kepada host karena telah mendapatkan item level dewa, kapal perang Serigala Serakah. Kita melihat muncul nih kapal perang Serigala Serakah. Sial, kapal perang. Hah? Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Ting, sistem memberitahu. 1, dapat menampung 100.000 orang pada waktu yang sama. Kapal perang serba bisa yang mampu menyerang, mundur, dan juga bertahan. Kedua, memiliki kemampuan untuk melintasi ruang dan waktu. Dalam kurung, masih dalam tahap penyempurnaan. Harap gunakan dengan hati-hati. Wah, aku nggak menyangka bisa mendapatkan kapal perang luar angkasa. Tuan muda ini sungguh beruntung. Ketika aku kembali ke negara api, aku akan membawa Nangkong Ling dan membuka perjamuan besar Haiti versi modern. Keren sekali. Tapi tiba-tiba sistem menghalanginya. Tunggu dulu. Sistem baru aja ada bug dalam sistem dan salah memberikan hadiah. Kapal perang serigala ini bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kau nggak bisa mengambilnya. Tutup mulutmu. Ini adalah sesuatu yang aku anggap serius. Kenapa aku nggak bisa mengambilnya? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini adalah dunia fantasi. Bagaimana sebuah kapal perang luar angkasa bisa muncul di sini? Kalau kau ingin mengambilnya hari ini, langkahi mayatku dulu. Hehehe. Karena kau yang bilang begitu, maka aku akan membunuhmu dulu untuk mendapatkannya. Bajingan, kau apa yang ingin kau lakukan? Hah? Aku memperingatimu. Aku ini sistem. Pak buk. Dan akhirnya si sistem pun kalah. Aku ingin tahu apakah ada seorang gadis di atas kapal ini. Cao Fang, kau bajingan. Aku harus mengisi semua catatan kinerjaku untuk paruh kedua tahun ini. Cao Fang berkata, udah baiklah, jangan seperti orang bodoh. Setelah masalah ini selesai, aku akan membantumu dengan menyelesaikan lebih banyak tugas. Udah, ayo pergi, waktunya kita pulang. Dan akhirnya, sekarang kita pergi nih ke kota kekaisaran negara api. Kita melihat kotanya hancur dan banyak sekali orang yang meninggal. Anakku, kau nggak boleh mati. Ibu, ayah,
kau di mana? Kerajaan salju sialan, kau akan merasakan akibatnya. Kita melihat nih, ada beberapa orang ditahan. Dan juga nih ada si Chang Feng dan juga Cao Wan Yue. Mereka berdua ditangkap. Ayo, lebih cepat, jangan bermalas-malasan. Wan Yue bertanya, kenapa raksasa seperti kerajaan salju tiba-tiba menaklukkan negara api kita? Chang Feng menjawab, aku mendengar bahwa kerajaan salju menderita banyak korban di perbatasan Wuxing. Dikatakan bahwa ada kaitannya dengan orang-orang di negara api kita. Bukankah ini nggak masuk akal? Gak ada orang yang begitu hebat di negara api kita. Sialan, akhirnya aku menyelesaikan tugas yang mudah ini. Tapi, aku hanya bisa mengawal sampah ini. Dan aku gak mendapatkan air atau minyak. Meskipun gak ada minyak dan air, tapi ada perempuan, seorang yang cungkring tuh yang kanannya berkata, Tuan, menurutku itu bagus. Meskipun usia Anda sedikit lebih tua, tapi wanita ini sangat luar biasa. Itu pasti bisa memenuhi kebutuhan Anda. Oh, Yosh, wanita ini sangat bagus, sesuai dengan seleraku. Pergi dan bawa dia kepadaku. Baik, Nona, kau sangat beruntung. Tuan kami tertarik padamu. Ikutlah dengan kami. Iya, kalau kau bisa melayani tuan kita dengan baik, mungkin kau bisa menghilangkan statusmu sebagai tahanan. Apa yang kalian katakan? Jangan kemari. Chang Feng berkata, berhenti, aku adalah tetua dari klan Cao, salah satu dari 3 keluarga utama negara api. Beraninya kalian mempermalukan kami. Bacot, persetan dengan klan Cao. Chang Feng ditendang oleh si orang tadi tuh, yang si gendut. Penatua, cuy, kalian semua cuma seekor semut di mataku. Apa kau masih berani melawanku? Seluruh keluarga kerajaan apimu akan dibantai oleh kami. Apa yang bisa diharapkan dari klan Cao kecilmu itu? Apa yang dikatakan komandan benar. Negara api akan musnah dan identitasmu sebelumnya nggak akan berguna. Ketika aku memasuki istana beberapa hari yang lalu, aku mantap-mantap dengan beberapa selir kaisar kerajaan api. Rasanya sangat lembut, sekumpulan budak sampah. Aku mengingatkanmu, jangan coba macam-macam, atau kau akan langsung dibunuh. Para tetua dari mantan keluarga besar di negara ini sekarang diintimidasi sesuka hati seperti orang yang nggak berguna. Ini benar-benar... Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang membuat kerajaan salju ini menjadi begitu kuat? Bicaralah lebih pelan, berhati-hatilah agar tidak terdengar oleh mereka. Si gendut berkata, garis kecil, kalau kau bersedia patuh dan membiarkanku bermain denganmu, aku akan mengangkatmu sebagai selirku yang ke-38. Waduh, jika tidak, setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan memberikanmu kepada orang-orangku dan membiarkan mereka merasakanmu juga. Terima kasih tuan, pelacur kecil. Bukankah kau baru aja melawan? Kenapa kau? Udah, ayo cepat. Kami gak sabar ingin bermain denganmu. Hei, apakah kesucianku akan hilang malam ini? Lalu tiba-tiba muncul nih sebuah seperti portal. Hah? Apa-apaan ini? Lalu muncul Cao Fang dan juga Chouling dari sana. Aku akhirnya kembali. Dan aku gak tahu bagaimana kabar kakekku saat ini. Chouling berkata, Tuan, sepertinya ada yang salah. Hah? Ini apa yang terjadi? Kota kerajaan telah dihancurkan. Si gendut berkata, hei, kau berasal dari unit mana? Kota kerajaan negara api sudah dikalahkan oleh pasukan ketiga dari tentara macan tutul kerajaan salju kita. Kau bisa pergi mencari tempat yang lain. Kerajaan salju. Dalam hati Cao Fang, setelah aku kembali dari dunia reruntuhan 5 elemen, kalian berani-beraninya menyerang negara api dari luar. Si gendut berkata, anak brengsek, kau dengar itu? Pergi dari sini. Tempat ini merupakan wilayah kekuasaanku. Mati kau sialan. Dan kita melihat si gendut langsung diserang. Bagaimana mungkin? Dan ternyata si gendut langsung mati. Ini adalah wilayah tua muda ini. Siapa yang berani menyentuhnya, maka bersiaplah untuk mati. Ketua tewas dalam satu serangan. Ketua sudah mencapai ranah Wuti. Meskipun dia baru aja menerobos, seharusnya dia bisa menahan satu serangan. Iya kan? Berhentilah bicara omong kosong. Panggil yang lain dan kepung anak ini. Patriark, kau akhirnya kembali. Hah? Chang Feng, Cao Wan Yue, dan Cao Fang langsung maju dengan cepat. Aku akan membuka borgol kalian dulu. Dan borgol mereka pun langsung dilepas. Wan Yue berkata, Patriark, belum lama ini kerajaan salju secara agresif menyerang negara api dan kami nggak bisa menahannya. Kakekmu dan Nang Kongling telah ditangkap oleh mereka. Tidak hanya dari kerajaan salju, tetapi orang-orang klan Mo dan sekte Pedang Tianhe juga mengambil kesempatan untuk menyerang. Sebagian besar orang banyak mati oleh serangan mereka. Negara api akan segera runtuh. Kerajaan salju, sekte Pedang Tianhe, klan Mo, mereka yang berani menyentuh orang-orangku, aku, Cao Fang, akan kubantai seluruh keluarga kalian. Tiba-tiba seseorang berkata, oh, siapa yang telah memberimu keberanian untuk berkata seperti itu? Muncul nih beberapa orang yang pakai seperti armor putih nih kelihatannya. Aku awalnya mengira bahwa perlawanan di sini telah dihilangkan, tetapi aku nggak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Gak peduli itu, bagaimanapun negara api hanyalah sampah dan gak butuh banyak waktu untuk mengatasinya. Kapten Chow ada di sini. Hebat, anak ini sudah tamat. Kapten adalah seniman bela diri Wusheng bintang 3. Anak ini sama sekali bukanlah lawannya. Anak itu berani membunuh orang-orang dari kerajaan salju kita. Maka bersiaplah untuk mati. Wan Yue berkata, gak baik.
Patriark, orang ini adalah kapten kelompok ketiga dari Snow Leopard Legion yang ditempatkan di sini. Dia merupakan seniman bela diri Rana Wusheng. Patriark, kau adalah harapan terakhir dari klan Chow kita. Pergilah dari sini dengan Chow Wan Yue. Aku akan menahan mereka. Jangan khawatir. Di mata tua muda ini, dia hanyalah seekor semut. Aku akan membunuhnya seperti anjing. Ini, aura ini. Apakah Patriark seniman bela diri Rana Wusheng bintang 6? Bagaimana mungkin? Sebelum Patriark pergi, dia hanyalah seorang Wuchun. Dan sekarang dia adalah seorang Wusheng. Nah, bahkan kalau kau adalah seorang Wusheng, gak peduli seberapa kuat kau hanya sendirian. Wakil tim Chow, wakil tim Wang, hajar dia. Baik, tanpa diduga, Wakil Kapten Chow dan Wakil Kapten Wang juga berhasil menerobos ke ranah Wusheng. Hanya anak ini aja yang seorang Wusheng, dan kita punya 3 orang. Ini adalah kemenangan kita. Ini merupakan fondasi kerajaan salju kita yang telah mendominasi seluruh alam roh utara selama ribuan tahun. Kerajaan api gak akan bisa menjangkaunya. Wan Yue berkata, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Mereka memiliki 3 orang Wusheng. Chang Feng berkata, Patriark, atau kau harus mundur dulu. Tinggalkan aja kami di sini. Cuma 3 keroco Wusheng berani pamer di depanku. Saudara-saudaraku, biarkan orang-orang yang belum pernah melihat dunia ini melihat kekuatanmu. Datanglah! Lalu kita melihat nih, muncul si kapal perang. Dan kapal perang itu langsung nih turun banyak sekali orang. Hanya 3 orang Wusheng berani merajalela di depan kita. Saudaraku, tunjukkan momentum kalian. Biarkan mereka sadar sedang mencari masalah dengan siapa. Hah? Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekarang? Ini lebih dari 300 orang. Semuanya adalah Wusheng. Dan kelihatannya mereka semua berada di bawah kepemimpinan Patriark. Ini, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Dari ranah, kau nggak sebaik diriku. Dan dari pasukan, kau nggak memiliki lebih banyak dariku. Selanjutnya, kualifikasi apa yang kau punya untuk membunuhku? Ini, kami, pasukan ketiga Snow Leopard Legion. Kami mahir dalam formasi pertempuran. Bisa memanggil. Lalu tiba-tiba, para prajurit serang. Dan akhirnya, gak cuma dari prajurit orang-orang tambang, tapi juga nih, dari prajurit Mutant Beast dari si Chow Fang. Mereka semua maju karena prajurit-prajurit itu. Ini merupakan semangat formasi pertempuran. Ya Tuhan, bagaimana mereka bisa melakukan trik ini? Tunggu, ini bagaimana bisa semangat medan perang ini terlihat sangat familiar? Kau adalah Chow Ling dari tentara Tamron. Benar, aku Chow Ling. Tetapi sekarang aku telah meninggalkan kegelapan dan beralih ke Ming. Dan aku telah kembali kepada Tuan. Kau berani menyerang kerajaan tempat Tuan tinggal. Itu merupakan kejahatan besar. Kerajaan salju adalah penguasa seluruh alam roh utara. Kalau kau berani membunuhku, itu hanya akan menjadi jalan buntu untukmu. Aku bisa membiarkanmu pergi sekarang. Aku akan berpura-pura gak tahu. Dan aku bisa membantumu menyelamatkan keluarga dan temanmu. Gimana? Tapi Chow Fang berkata, orang-orangku, akulah yang akan menyelamatkannya sendiri. Gak bisa dimaafkan. Chow Fang langsung maju menyerang. Kalian semua, dengarkan perintah aku. Bunuh semua orang kerajaan salju. Jangan terima penyerahan. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan satupun. Tolong. Udah berakhir. Skuadron ketiga Resimen Macan Tutul Salju. Kirain udah habis, ternyata lanjut terus. Sudah berakhir. Skuadron ketiga Resimen Macan Tutul Salju sudah berakhir. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di negara api ini? Kita melihat para prajurit salju pun kebantai. Chow Ling berkata, lapor Tuan, kelompok ketiga dari Legion Macan Tutul Salju, kerajaan salju, benar-benar hancur. Tentara yang tersisa di kota kekaisaran juga telah dieliminasi. Bagus, kumpulkan seluruh pasukan. Bersiaplah untuk pergi ke kerajaan salju. Baik, kapan kakekku dan Nangkong Ling ditangkap? Chang Feng menjawab, sekitar 6 atau 7 hari yang lalu. Diperkirakan bahwa mereka sekarang telah mencapai wilayah kerajaan salju. Dan pejabat senior kerajaan salju meminta untuk melihat nama mereka. Jadi hidup mereka seharusnya baik-baik aja. Tapi kerajaan salju berjarak sekitar 100.000 mil dari sini. Dan ada beberapa sungai deras dan lembah berbahaya. Serta monster ada di mana-mana. Bahkan kalau kita berangkat sekarang, aku khawatir akan sulit mengejar ketinggalan. Patriark, penting untuk menyelamatkan orang. Kau bisa membawa sekelompok ahli bela diri selangkah lebih maju. Dan aku akan menyusulmu nanti. Oh, gak perlu cemas. Aku punya cara untuk membawa semua orang pergi. Kapal perang Greedy Wolf, keluarlah. Keluar nih kapal perangnya. Dan langsung muncul di atas tuh. Ya Tuhan, apa ini? Dikabarkan bahwa kekuatan yang kuat dapat memurnikan seluruh gunung menjadi senjata ajaib yang bisa bergerak di udara. Ada harta yang begitu berharga di tangan Tuan. Itu sangat kuat. Dengan mengikuti Tuan, masa depan kita akan cerah. Harta karun, pasukan yang luar biasa. Kita pasti bisa mengalahkan kerajaan salju. Emang layak menjadi seorang patriark. Kali ini kita pasti akan menang. Lalu kita sekarang pergi nih di ruang kendali kapal perang. Sistem, apa kau nggak ingin koin supreme milikku? Kali ini aku akan memberimu kesempatan. Temukan lokasi kakekku dan juga Nangkong Ling, serta pantau terus situasi mereka. Selain itu,
tandai lokasi sekte pedang Tianhe dan klan Mo, dan juga kota kerajaan bersalju. Oke, mengurangi 10 juta koin Supreme. Penempatan posisi selesai dan posisinya telah dikirim ke konsol kendali kapal perang Greedy Wolf. Bagus, kapal perang Greedy Wolf, ayo pergi. Dalam hati Cao Fang, kakak, Ling tunggu aku pasti akan menyelamatkan kalian. Kok kakak sih? Kakek, Ling tunggu aku pasti akan menyelamatkan kalian. Nah, sekarang kita pindah nih ke dinasti kerajaan wilayah Yipi. Yipi Ao Shui. Sedikit ralat, Yipi Ao Shui. Di dalam kita melihat nih, ada kakeknya si Cao Fang yang ditahan. Gak masalah, aku hidup sudah cukup lama. Untungnya Fang gak tertangkap. Aku berharap dia aman dan sehat. Dia satu-satunya orang dan harapan terakhir klan Cao-ku. Tiba-tiba seseorang berkata, Saudara Cao, berdasarkan waktu aku mengirim Cao Fang ke alam reruntuhan 5 elemen sebelumnya, aku khawatir dia akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Dengan temperamennya, setelah menerima berita ini, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Aku takut itu akan... Apa? Lalu dia... Bukankah dia akan? Kerajaan salju terlalu kuat. Aku khawatir gak ada peluang untuk menang. Itu hanya akan mengorbankan hidupnya. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kau tidak akan melepaskan jejak terakhir dari darah keluarga Cao-ku? Kita melihat nih Nangkong Ling. Cao Fang, jangan pernah datang ke sini. Aku lebih baik mati seperti ini daripada jika terjadi sesuatu padamu. Lalu tiba-tiba, tang! Hah? Apa? Ternyata muncul nih seseorang. Orang ini adalah komandan Legion Macan Tutul Salju. Jadi komandannya nih. Garis kecil, apa kau memikirkan kekasihmu? Apa kau butuh bantuanku untuk menghiburmu? Kau jangan kemari. Hehe, aku paling tahu tentang wanita. Kebanyakan dari mereka mengatakan tidak menginginkannya. Jangan khawatir, garis kecil, aku pasti akan memuaskanmu. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Tuanku, tunggu. Orang-orang ini semua ditunjuk oleh Yang Mulia untuk bertemu. Kita masih ribuan mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Jadi kita nggak bisa membiarkan mereka mati di sini. Aku tahu itu. Aku tahu batasanku. Aku hanya ingin bermain dengan wanita ini. Aku nggak akan membunuhnya. Tapi siapa yang nggak tahu bahwa wanita yang Anda mainkan akan ditelan sepenuhnya dan nggak akan hidup lama. Masih ada banyak wanita di kamp tawanan perang. Aku pikir Anda harus kembali. Berisik! Orang itu langsung ditampar. Ini adalah camp militer tua muda ini. Emangnya siapa yang berani menghentikanku? Siapapun yang berani mengaturku, aku akan langsung membunuhnya. Garis kecil, come to Om. Waduh, kita melihat nih penjaranya dihancurkan. Garis kecil, Om di sini. Lalu tiba-tiba sekarang kita pergi ke Cao Fang nih. Masih ada jarak 100 mil. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke sana. Lalu tiba-tiba Cao Fang, aku merasa Nangkong Ling dalam bahaya sekarang. Karena masih banyak koin Supreme yang tersedia. Bantu aku membuka saluran luar angkasa. Aku ingin bergegas menyelamatkan Ling Oke, mengurangi 50 juta koin Supreme. Saluran luar angkasa, buka. Kita melihat Cao Fang masuk. Ling tunggu aku. Kita melihat nih di dalam penjara nih. Bajingan, hentikan. Kalau kau punya kemampuan, datang dan lawan orang tua ini. Berhentilah mempermalukan seorang gadis. Setelah aku selesai bermain dengannya, aku akan mengurus kalian berdua. Garis kecil, berhentilah membuat perlawanan. Aku pasti akan membuatmu keenakan. Lalu tiba-tiba, berhenti. Cao Fang muncul dan langsung menyiapkan serangannya. Bukankah ini suaranya? Beraninya kau menyentuh wanita tua muda ini? Cari mati. Dan si komandan langsung diserang. Lihat tuh giginya ompong. Dan dia terhempas. Cao Fang, kenapa kau kesini? Cepat pergi. Ini adalah markas Macan Tutul Salju. Kau akan mati jika berada di sini. Cepat pergi, tinggalkan aja kami. Iya, Cao Fang, tetaplah di perbukitan hijau. Jangan takut, tidak akan ada kayu bakar untuk dibakar. Kau bisa membahaskan dendam kami kalau kau tetap hidup. Kakek, Penatua Shun, Ling jangan khawatir. Aku bisa membantu kalian membahas dendam sekarang. Sungguh nada yang sombong. Pasukan Macan Tutul. Lalu kita melihat nih, sesuatu dihancurkan dan pasukan mulai maju. Jenderal, bunuh sekelompok orang ini untukku. Lalu kita melihat semuanya maju ke arah Cao Fang. Sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Fang maafkan kami. Cao Fang, bisa mati bersamamu. Aku merasa puas. Cao Fang merespon, jangan khawatir. Gak ada dari kita yang akan mati di sini. Bagus, udah hampir waktunya. Cao Fang, apa kau masih mengharapkan seseorang untuk datang menyelamatkanmu? Jangan lupa, ini adalah kota perbatasan kerajaan saljuku. Ada banyak penjaga di luar kota. Bahkan alat pun gak bisa masuk. Kau pasti mati hari ini. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan. Apa? Dan muncul nih kapal perang si Cao Fang. Ini apa-apaan ini? Tolong, monster itu masuk. Lari. Enggak, ini bukanlah monster.
tapi senjata pengepungan. Tapi bagaimana hal semacam ini bisa masuk ke kerajaan kita? Apakah ini kartu as yang dimiliki Fang Er? Penatua Shun, apa kau tahu benda apa ini? Si penatua Kushun menjawab, aku nggak tahu. Tetapi benda ini setidaknya memiliki kekuatan dewa, dan itu merupakan harta pembunuh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Huo Wu Shan He Tingku, macan tutul salju. Kau baru aja mengatakan bahwa lalat nggak bisa masuk ke sini. Bagaimana kapal perang milikku bisa masuk? Tanda kutip lalat yang kau sebut ini berhasil menerobos masuk. Aku takut kalau lalat ini bisa meremukanmu hingga ke dalam lumpur. Cao Fang, cuma dengan ini kau mau menggertakku serta ingin mengalahkan tentara macan tutul salju kami dan menyelamatkan Langkong Ling dan yang lainnya. Berhentilah bermimpi. Kalau begitu, aku akan menunjukkanmu kartu as terkuat dari tentara salju kami. Dengarkan perintahku, formasi macan tutul salju membunuh langit. Kita melihat semua prajurit macan tutul salju membuat sebuah formasi dan muncul nih leopard. Macan tutul salju tuh snow leopard. Macan tutul susah banget ngomongnya. Udahlah, Mimin sebut snow leopard aja ya. Jujur aja, belepotan Mimin ngomong macan tutul salju cepet. Jadi snow leopard itu kan sama aja tuh binatangnya, cuma bahasa Inggrisnya aja. Kita melihat nih snow leopard muncul. Cao Fang, apa kau melihatnya? Ini adalah jurus membunuh terakhir yang dibentuk oleh puluhan ribu tentara snow leopard milikku, dan itu memiliki kekuatan yang hampir setara dengan seorang Wushen. Kau udah nggak memiliki harapan lagi. Aku pikir itu hanyalah kunci kecil yang bahkan gak bisa menjatuhkan kulit kapal perangku. Dasar sombong. Perhatikanlah, aku akan mengubah barang-barangmu yang rusak itu menjadi abu. Gelombang langit snow leopard, maju. Kita melihat snow leopardnya mengumpulkan serangan dari mulutnya. Legion snow leopard mengalahkan musuh terakhir mereka. Aku cukup beruntung bisa melihat snow leopard menggunakan teknik ini. Ketika seluruh pegunungan diratakan, senjata ajaib berbentuk kapal itu akan benar-benar hancur. Tentara snow leopard dari kerajaan salju kita emang layak menjadi pasukan pertama alam roh utara. Terlalu kuat. Serang! Dan akhirnya si snow leopard menyerang ke arah kapal perang dari Cao Fang. Dar! Cao Fang, kartu as milikmu sudah hancur. Sekarang pilihlah kau ingin mati dengan cara apa. Poleslah mata anjingmu itu agar melihat dengan jelas apakah kapal perang udah hancur atau masih ada. Tapi ternyata kapal perang Cao Fang nggak tergores sedikit pun. Ini bagaimana ini mungkin? Artefak magis berbentuk kapal itu masih utuh. Bahkan jurus pamungkas tentara snow leopard nggak bisa menghancurkannya. Ini terlalu luar biasa bukan? Berhentilah bicara omong kosong. Lebih baik cepat kabur. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Bahkan formasi surgawi snow leopard gak bisa menghancurkannya. Baiklah, sekarang adalah giliranku. Kita melihat dari mulut kapal perangnya muncul sebuah serangan nih. Kapal perang Greedy Wolf, meriam penghancur Yuanchi. Kita melihat serangannya sangat besar. Serang! Dan serangannya mengarah ke snow leopard. Formasi macan tutul salju membunuh langit. Hadang itu. Tapi ternyata dalam serangan itu si snow leopard langsung hancur gak bersisa. Hah? Bagaimana mungkin semangat formasi pertempuran para prajurit snow leopard dikalahkan secara gak terduga? Sial. Kalian bangunlah, kita nggak boleh kalah. Legion snow leopard salju kita adalah legion paling elit di kekaisaran. Hahaha. Cao Fang, apa kau bodoh? Atau kau sengaja ingin membuatku tertawa? Pasukan snow leopardku memiliki 100.000 tentara elit. Aku akui, kalau kapal perangmu itu sangatlah kuat, tetapi konsumsi energinya diperkirakan sangat besar. Gak dapat melepaskan beberapa tembakan lagi. Selama di darat, tentara snow leopardku gak pernah takut pada siapapun. Pasukan snow leopard adalah pasukan pertama dari alam roh utara. Gak mudah untuk ditangani. Cao Fang, jangan gegabah. Pergi bawa orang-orang kita yang ditangkap dan segera dievakuasi. Kakek, Penatua Shun, jangan khawatir. Aku, Cao Fang, gak pernah bertempur tanpa persiapan. Di mana pasukan Teng Long? Dan akhirnya turun nih semua orang. Gila. Dan juga Chou Ling bersama pasukannya. Pasukan Teng Long ada di sini. Rela mati untuk Tuan. Bersedia untuk mati untuk Tuan. Kita melihat nih pasukannya berjejer-jejer. Ngeri. Hah? Apa? Pasukan Teng Long ada 300 orang seniman bela diri Wusheng. Bagaimana mungkin? Tunggu, masih ada lagi. Pasukan binatang, koloni semut haus darah, tentara zombie, keluarlah. Dan muncul semuanya langsung. Ya Tuhan, aku belum melihatnya dalam beberapa bulan. Dan Fang Er telah mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat. Dengan kekuatan seperti itu, pasukan snow leopard bukanlah apa-apa. Para prajurit, dengarkan perintahku. Bantai mereka. Bunuh mereka semua. Waktunya telah tiba untuk bersinar. Bunuh semua tentara snow leopard. Di pertempuran ini kita pasti menang. Aku ingin mati. Pemimpin tim, selamatkan aku. Lari, mereka terlalu kuat. Kita nggak bisa menang. Sudah berakhir. Tentara snow leopard kita berakhir hari ini.
Enggak, ini gak mungkin. Pasukan Snow Leopardku merupakan pasukan elit nomor 1 di alam roh utara. Bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Ling berkata, "Hey, Snow Leopard, ini adalah pembahasan dari membakar, menjarah, dan melakukan dosa yang gak terhitung jumlahnya di negara apiku." Lalu si komandan maju. Kaulah yang harus disalahkan atas semua ini. Aku akan membunuhmu dulu. Dan dia maju ke arah Ling tapi Cao Fang dengan cepat langsung melindunginya lah. Selama ada aku di sini, kau nggak akan bisa membunuh siapapun. Go to hell! Dan si komandan langsung ditusuk. Ini nggak mungkin. Dan si komandan pun akhirnya mati. Ling apa kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Oh ya, masih ada orang yang membutuhkan bantuanmu. Si kakeknya berkata, Fang syukurlah kau baik-baik aja. Aku khawatir jika sesuatu terjadi padamu. Kakek, cucu ini gak berbakti. Aku telah membuatmu menderita. Bangunlah, aku baik-baik aja. Cucuku sangat menjanjikan sekarang. Kenapa kau harus merasa menderita? Cao Fang, ketika aku mengirimmu ke alam reruntuhan 5 elemen, aku sudah berpikir kau akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi aku gak menduga bahwa apa yang telah kau capai sekarang telah jauh melebihi imajinasiku. Penatua Shun, aku berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan olehmu. Ngomong-ngomong, setelah kembali dari alam reruntuhan 5 elemen, aku juga memberimu kejutan. Penatua Shun berkata, apakah ada sesuatu yang lebih mengejutkan daripada dirimu? Ternyata itu si yang tetua keempat dari Site Kayu. Saudara Shun, setelah bertahun-tahun, aku gak menyangka kalau kau menjadi begitu tua. Ying aku tidak sedang bermimpi kan? Tetua Agung mengizinkanmu keluar. Berterima kasihlah kepada Cao Fang. Dia membantu menyelamatkan pohon suci sektemu kita. Tetua Agung memberinya wajah dan mengizinkanku datang ke sini untuk bersatu kembali denganmu. Si Penatua Shun berkata, Cao Fang, terima kasih atas anugerahmu yang luar biasa. Kalau kau butuh bantuanku di masa depan, aku gak akan pernah menolaknya. Cao Fang merespon, Penatua Shun, kau gak harus seperti ini. Kau dan dia merupakan poin penting atas pencapaianku hari ini. Lalu si Chouling datang. Tuan, sisa-sisa dari pasukan macan tutul salju telah dibersihkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cao Fang berkata, bagus, segera kumpulkan seluruh pasukan. Kita akan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Cao Fang, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sekte Pedang Tianhe. Aku gak akan pernah melepaskan 3 kekuatan utama yang telah bertindak dulu melawan negara apiku. Sekarang kita pergi nih ke Sekte Pedang Tianhe. Seseorang berkata, apa kau sudah mendengarnya? Belum lama ini, kerajaan salju mengirim pasukan untuk menghancurkan negara api. Seorang lagi merespon, hahaha, mereka udah terlambat. Sekte Pedang Tianhe-ku telah merampok negara api lebih dulu. Tetangga sebelah, kakak ipar laki-laki keduaku, Lawang, berpartisipasi dalam tim penyerbuan. Dia nggak hanya mendapatkan banyak uang, dia juga bermain dengan beberapa wanita cantik. Aku sangat iri padanya. Lalu kita melihat nih, ada Penatua Tianlong yang kiri berkata, kenapa kalian nggak berpatroli? Apa yang kalian lakukan, salam Penatua Blackmo. Salam Penatua Tianlong, kami sedang menunggu. Oh ya, yang kiri tuh yang Mo ya, Mo. Yang kanan tuh Tianlong, beda. Oke, cukup, pergi sana dan berpatroli. Penatua Tianlong berkata, saudara muda Blackmo, kerajaan api telah dihancurkan dan dendam keponakan Tuan Yuan telah terbalaskan. Kau seharusnya senang. Kenapa repot-repot berurusan dengan murid-murid biasa ini? Si Penatuamu membalas, aku hanya gak suka mereka bermalas-malasan. Dalam hati si Penatuamu, negara api telah dihancurkan dan aku gak tahu apa yang terjadi dengan Tuan. Aku juga gak bisa menghubunginya belakangan ini. Aku gak tahu kemana dia pergi. Oh ya, Tuan itu tuh si Cao Fang ya tuannya. Bagi yang lupa, dia ini salah satu dari penatua Sekte Pedang Tianhe yang telah ditaklukkan oleh MC pakai pil yang itu loh, api jantung kalau nggak salah ya, yang bisa membuat orang patuh. Nah ini salah satunya. Lalu tiba-tiba muncul nih kapal perangnya si Cao Fang. Sekte Pedang Tianhe, bersiaplah. Hei itu, apa itu? Seperti itu musuh. Hal ini harus segera dilaporkan. Cepat dan beritahu para penatua. Nah, itu dia. Dalam hati si Penatuamu, aku merasakan nafas Tuan di kapal aneh itu. Mungkinkah? Hei, Penatua Tianlong berkata, hei, jangan panik. Segera buat formasi 1000 pedang dan formasi pelindung sekte. Bersiaplah untuk melawan musuh. Kita melihat mereka memunculkan formasi pedang untuk menyerang kapal-kapal dari si Cao Fang. Penatuamu berkata, saudara Tianlong, ada musuh yang datang. Apa kau nggak ingin memberitahu Master Sekte? Tianlong membalas, nggak perlu. Selama itu bukan serangan dari kerajaan salju, nggak ada seorang pun di alam roh utara yang akan dapat menerobos formasi pelindung sekte kita. Master Sekte sekarang berada di titik penting untuk mengintegrasikan arai pedang tingkat 7 ke dalam tubuhnya. Selama dia berhasil, kekuatannya akan menerobos ke ranah Wusheng bintang 7. Dengan begitu, kekuatan sekte kita juga akan meningkat. Ini merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kita mengganggunya. Baiklah, saudara junior ini mengerti. Dalam hati si Penatuamu, aku harus menemukan cara untuk memberitahu Tuan tentang berita ini cepat mungkin. Lalu kita melihat nih, Cao Fang turun. Kau ingin menghalangiku dengan penutup tipis ini. Siapa Tuan ini? Kenapa Anda ingin menyerang Sekte Pedang Tianhe saya? Sekte Pedang Tianhe-mu telah membakar, membunuh, menjarah,
dan melakukan segala kejahatan di negara apiku. Aku akan meratakan sekte pedang Tianhe-mu hari ini. Apa? Dia benar-benar datang untuk membahas dendam? Sejak kapan negara api memiliki kekuatan yang begitu kuat? Hei, jangan takut. Formasi 1000 pedang kita diciptakan oleh nenek moyang di masa lalu. Bahkan itu dapat bersaing dengan seorang Wusheng bintang 6. Udah jelas kalau mereka bukanlah lawan kita. Hoi, aku menyarankan kamu untuk mundur dalam menghadapi kesulitan. Kalau kau bersikeras ingin bertarung, kau akan mati tanpa mayat. Chao-Fang berkata. Chou-Ling, mari kita tes kemampuan arai besar mereka. Baik tuan, para prajurit Teng Long. Formasi pertama, semangat pertempuran. Kita melihat nih, mereka memunculkan sebuah naga. Dan serang! Kita melihat naga melawan pedang nih, beradu. Hiya! Dan akhirnya, si pedang menusuk si naga. Dan terjadi ledakan yang besar. Kita menang. Tentu saja, formasi pelindung sekte kita gak terkalahkan. Sekte pedang Tianhe emang gak terkalahkan. Kau bahkan gak bisa menghancurkan formasi pelindung kami. Dan kau masih ingin menghancurkan sekte kami, sekte pedang Tianhe kami. Lebih baik pulang aja sana. Jika tidak, ketika master sekte keluar, kau hanya akan menemui jalan buntu. Chou-Ling berkata, bawahan ini gak berguna. Saya sudah membuat tuan malu. Tolong hukum saya tuan. Chao-Fang membalas, dengan formasi pedang sekuat ini, itu normal kalau kau nggak bisa menghancurkannya. Biar aku yang mengurus mereka. Dalam hati Chao-Fang, gak kusangka Heimo masih hidup. Inilah saatnya bagimu untuk berperan. Apa anak ini gila? Dia ingin menghancurkan sekte kita seorang diri. Emang luar biasa jika memiliki begitu banyak orang yang melindunginya. Sayangnya itu sia-sia aja. Dari mana kepercayaan dirinya itu berasal? Tetua Tianlong, bunuh anak ini secara langsung supaya musuh segera mundur. Oh iya, sampai turun tangan sendiri. Sepertinya kau sudah gak ada pilihan lagi. Itu gak perlu membuatku sampai turun tangan untuk melakukannya. Hanya perlu sepatah kata dariku, maka pasukan besarmu itu akan pecah dengan sendirinya. Hah, kau udah bosan hidup, ha? Para murid, dengarkan perintahku. Heimo, apalagi yang kau tunggu? Siap tuan. Apa? Heimo, kau. Dan Heimo langsung menusuknya. Heimo, kenapa? Maaf, aku seseorang yang sedang menyamar. Mati kau. Dan akhirnya si Tianlong pun dibunuh. Aku gak akan melepaskanmu. Dan akhirnya formasi arahnya pun hancur. Apa? Formasi pelindung dulu. Maju! Serang! Kenapa harus buang-buang waktu? Pada akhirnya aku akan datang. Selamat atas kembalinya tuan. Sudah berakhir. Penatua Heimo ternyata seorang pengkhianat. Penatua Tianlong telah terbunuh. Dan formasi pelindung juga sudah rusak. Kita nggak bisa menghentikan mereka. Pergi dan beritahu tetua yang lainnya. Ini merupakan kerugian besar bagi sekte pedang Tianhe. Chao-Fang berkata. Chou-Ling, mereka terlalu berisik, buat mereka diam. Siap tuan, pasukan Tianlong, serang! Di mana prajurit utama turun, gak ada rumput yang akan tumbuh. Lari! Tolong, aku masih berjaga. Aku gak mau mati. Lalu datang nih si Heimo. Tuan, Master Sekte Chuo Pufan dari Sekte Pedang Tianhe sedang mencoba untuk memasukkan arai pedang bintang 7 ke dalam tubuhnya. Ketika 7 pedang disatukan, kekuatannya bisa mencapai alam Wusheng bintang 7. Lebih baik Tuan mengirim seseorang untuk segera menghentikannya. Kenapa harus menghentikannya? Hanya Wusheng bintang 7. Aku bisa membunuhnya semudah membunuh seekor ayam. Lalu muncul nih, bocah, beraninya kau menyinggung Sekte Pedang Tianhe-ku. Orang ini adalah Chuo Pufan, kepala Sekte Pedang Tianhe. Nah, kita lihat nih. Berarti udah berhasil atau belum? Kita nggak tahu. Ya udah, lanjut. Hampir aja. Kepala sekte akhirnya keluar. Kita selamat. Kepala sekte Heimo seorang pengkhianat. Penatua Tianlong terbunuh olehnya. Anda harus membalaskan dendamnya. Selama kepala sekte ada di sini, Sekte Pedang Tianhe gak akan bisa dihancurkan. Tuan, Chuo Pufan sudah keluar. Dia pasti berhasil memasukkan arai pedang bintang 7 ke dalam tubuhnya. Kekuatannya saat ini mungkin sudah mencapai Wusheng bintang 7. Bawahan ini menyarankan agar dia ditahan oleh para pasukan. Tuan, ketika formasi sudah selesai dibuat, membunuhnya akan sangat mudah. Gak usah khawatir. Aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Hah, aku gak peduli kau itu siapa. Kalau kau berani menyentuh Sekte Pedang Tianhe-ku, kau hanya akan menemui jalan buntu. Oh, boleh juga. Kalau kau bisa menyakitiku, aku akan mengaku kalah. Sungguh sombong. Lihatlah formasi pedang bintang 7-ku. Tianshu, Tianshuan, Tianxian, Tianchuan, Yuheng, Kaiyang. Aku sayang kamu. Kamu. Yep. Aku sayang Kaiyang, Yao Kuang. Formasi pedang bintang 7 sudah selesai. Sekarang aku memiliki kekuatan seorang Wusheng bintang 7. Nah, kau hanya seorang Wusheng bintang 6. Kau bukanlah lawanku. Master Sekte benar-benar memasukkan area pedang bintang 7 ke dalam tubuhnya. Terlalu kuat. Selama Master Sekte bisa membunuh anak itu,
kita bisa bersantai. Sovereign sungguh perkasa. Sovereign tuh master sekte. Bukankah itu hanya buff? Aku juga bisa. Berserk tingkat kedua, armor Paxia. Kita melihat nih. Apa? Ini Wusheng bintang 9. Wusheng bintang 9. Ini 2 bintang lebih tinggi daripada master sekte. Jangan panik. Master sekte memiliki arai pedang bintang 7 di tangannya, dan kekuatan tempur nggak bisa dinilai dari tingkat kultivasi seseorang. Kita bisa terus mengumpulkan formasi 1000 pedang kecil dan membantu master sekte. Formasi pedang. Kita melihat nih, mereka mulai membuat satu formasi nih bersama-sama. Kerja bagus, pencuri kecil. Apa kau pernah melihatnya? Ini adalah keyakinan yang pantang menyerah dari murid-murid Sekte Pedang Tianhe. Hari ini sekteku nggak akan pernah mati. Pedang pemukul lalat kayak gini berani menggertakku. Kau pikir tua muda ini takut dengan formasi sampah ini, ha? Nah, kau nggak tahu seberapa tingginya langit. Lalu Cao Fang menggunakan skill The Magnetism Destroyer dari serangan kapal perangnya nih. Dan akhirnya Cao Fang melancarkan serangannya. Ini berakhir. Master Sekte, selamatkan aku. Aku nggak mau mati. Apa-apaan itu? Berakhir. Sekte Pedang Tianhe sudah berakhir. Gak, ini bagaimana mungkin? Anak ini adalah iblis. Di hadapan kekuatan absolut, semua perjuangan akan sia-sia. Kau menghancurkan Sekte Pedang Tianhe-ku. Kau menghancurkan kerja keras hidupku. Dasar iblis. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Kau hanya melihat aku merusak usahamu, tetapi kau sudah menghancurkan negaraku. 7 stars in blood sword. Sedangkan Cao Fang menggunakan 10 Meridian Sword. 10 Meridians are united into one. Berarti 10 meridian menjadi berkumpul menjadi satu, menyatu. Dan tembakan dari Cao Fang berhasil menembus kepala dari si kepala sekte. Ini gak mungkin. Dan dia pun mati. Sekte Pedang Tianhe sudah dimusnahkan. Pemberhentian selanjutnya, Clan Mo. Sekarang kita pergi ke Clan Mo. Orang yang duduk ini adalah Patriarch Clan Mo. Namanya Mo Tao Chong. Seseorang melapor, Patriarch, pasukan Snow Leopard dan Sekte Pedang Tianhe, semuanya Clan Cao telah menentukan tujuannya. Kemungkinannya adalah kita, Clan Mo. Aku nggak menduga kalau seorang pria yang lemah dan nggak dikenal yang dikejar oleh kita akan tumbuh hingga mengancam kehidupan dan kematian Clan Mo-ku. Saya ingin meminta Patriarch untuk membuat keputusan lebih awal, tetapi Cao Fang memiliki senjata ajaib berbentuk kapal di tangannya. Saya khawatir kalau mereka akan segera datang. Beritahu semua orang dan tetua klan, lakukan apapun untuk memulai ritual pemanggilan. Kita akan memanggil iblis kuno. Memanggil iblis kuno? Itu kan mengorbankan setengah kehidupan orang-orang di klan. Patriarch, tolong pertimbangkan lagi. Aku telah memutuskan, lebih baik kehilangan setengah daripada kehilangan semuanya. Kita kembali ke Cao Fang. Penatua Kushun berkata, Cao Fang, kau harus berhati-hati saat pergi ke Clan Mo kali ini. Meskipun Clan Mo nggak sekuat kerajaan salju, akan tetapi dia bisa menempati satu sisi dan memiliki latar belakang yang mendalam. Memangnya apa latar belakang Clan Mo, Penatua Shun? Sebaiknya Anda menjelaskannya satu persatu. Si Penatua Shun menjawab, sejauh yang ku tahu, Clan Mo merupakan klan budak iblis kuno. Teknik rahasia mereka adalah arai pemanggilan ajaib. Setelah mengorbankan daging, roh, darah, dan jiwa, mereka bisa memanggil iblis kuno yang kekuatannya lebih kuat dari mereka. Iblis kuno sangatlah kuat. Tusen yang pernah menghancurkan negara api sebelumnya adalah salah satunya. Cao Fang, aku tahu kalau kau sangat kuat, tetapi iblis kuno bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Kalau kamu ragu, aku sarankan jangan terlalu memaksakan diri. Tetua Shun, yakinlah, selama ranah iblis kuno yang dipanggil oleh klan Mo nggak melebihi Wusheng, aku selalu punya cara untuk menghadapinya. Dalam hati Cao Fang, Zilong belum muncul. Ini saatnya aku menunjukkannya. Dalam hati Tetua Shun, Cao Fang bahkan punya cara untuk menghadapi seorang Wusheng. Berapa banyak kartu yang masih dia miliki. Sekarang kita pergi nih di wilayah Clan Mo. Kita melihat ada banyak sekali orang yang berkumpul untuk melakukan sebuah ritual. Patriarch, kumpulan darah yang dibutuhkan untuk pemanggilan besar telah dikumpulkan, dan orang-orang yang secara sukarela berkontribusi pada roh juga diizinkan. Sampai membuatku membayar harga yang mahal. Cao Fang, setelah aku membunuhmu, aku pasti akan mengubah negara apimu menjadi neraka di bumi. Lalu tiba-tiba ingin mengubah negara apiku menjadi neraka di bumi. Ternyata Cao Fang muncul bersama kapal perangnya nih. Aku khawatir kau gak akan memiliki kesempatan itu. Cao Fang, kau udah dari sini. Segera mulai susunan arai pemanggilan. Panggil iblis kuno untuk datang. Semuanya, saatnya mendedikasikan diri kalian untuk Clan Mo. Hanya dengan memanggil iblis kuno, kita bisa membunuh Cao Fang. Hidup Clan Mo! Dan mereka memulai ritual pemanggilannya. Tetua Shun berkata, Cao Fang, bukankah ini waktunya bagimu untuk menghentikan mereka memanggil iblis kuno? Cao Fang membalas, nggak perlu. Aku ingin melihat sekuat apa iblis kuno ini. Dalam hati Cao Fang akan ada banyak hadiah jika berhasil membunuh iblis kuno. Aku nggak boleh melewatkannya. Memanggil iblis kuno
buka. Dan akhirnya muncul nih iblis kuno. Orang ini adalah iblis kuno 2, Pelo. Akhirnya aku keluar. Iblis kuno Pelo. Dalam hati Cao Fang, hah? Cuma Wusheng bintang 8. Apakah ini hanya klon? Patriark dari klan Mo, Tao Chong, menyambut kedatangan Raja Iblis Kuno. Selamat atas kedatangan Raja Iblis Kuno. Hah? Kalian adalah keturunan dari klan budak iblis? Itu benar, kami adalah budakmu yang paling setia. Aku harap kau bisa membantu kami membunuh musuh yang kuat, Cao Fang. Lalu si Pelo langsung mengambil si ketua sekte. Tao Chong berkata, Tuan Iblis Kuno, apa yang ingin Anda lakukan? Aku adalah hambamu. Hei, aku ini sudah terbiasa memakan pelayan. Tidak! Dan akhirnya si ketua sekte dimakan. Hah, enak. Rasanya lumayan. Klon iblis ini sudah sedikit meningkat kekuatannya. Ya Tuhan, Patriark telah dimakan olehnya. Bukankah iblis kuno datang ini untuk membantu kita? Kenapa dia memakan sang Patriark? Gak usah banyak tanya. Buruan lari, cok. Sebagai pelayan iblis, kok malah kabur? Kembalilah padaku. Enggak, aku gak mau dimakan. Selamatkan aku. Iblis kuno ini seharusnya datang untuk menyelamatkan kita, tapi dia malah menghancurkan klan Mo. Sudah berakhir. Ini sama aja dengan kita bunuh diri. Dan akhirnya mereka semua dimakan. Sangat disayangkan. Budak iblis ini terlalu sedikit. Jika tidak, kekuatan klon milikku ini bisa menembus ke ranah Wusheng. Sungguh sihir yang aneh. Dia hanya seorang Wusheng bintang 8. Setelah menelan semua orang dari klan Mo, dia menerobos ke ranah Wusheng tingkat puncak. Si penatua Shun berkata, gak sesederhana itu. Alasan kenapa kekuatan iblis ini meningkat begitu cepat, karena klan Mo adalah keturunan dari klan budak iblis. Dan budak iblis itu sendiri merupakan makanan yang disimpan di penangkaran oleh iblis kuno. Dia seperti seekor anjing dan dia pantas untuk dibunuh. Hanya saja aku gak menyangka kali ini aku gak perlu mengambil tindakan dan klan Mo hancur dengan sendirinya. Hei, kau pasti musuh yang klan Mo ingin aku bunuh, iya kan? Ngomong-ngomong, klan Mo telah membiarkanku mengisi perutku. Jadi aku akan membantu mereka untuk membunuhmu. Membunuhku? Aku khawatir kau gak layak. Kau itu cuma klon, gak perlu sampai membuatku turun tangan. Aku akan mengirim seseorang bawahan untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Semut sepertimu berani meremehkan iblis ini. Aku akan menghancurkanmu hingga menjadi gumpalan daging. Hah, Zilong! Lalu si Cao Fang memanggil Zilong nih. Zilong ada di sini, Tuan. Kita melihat Zilong maju dan menyerang tangan dari si iblis. Ah, tanganku! Beraninya iblis sepertimu menyinggung tuanku. Gak bisa dimaafkan. Dalam hati Pelo, Wusheng, bagaimana mungkin anak ini mempunyai bawahan seorang Wusheng dan si iblis tiba-tiba kabur? Bagaimana bisa ada seorang Wusheng di dunia ini? Klan Mo sialan. Iblis ini sengsara karenamu. Zilong, aku serahkan orang ini kepadamu. Sisakan dia satu nafas terakhir dan biarkan aku yang membunuhnya. Baik, Tuan. Heroes never fade. Temui ajalmu. Ah. Dan si Zilong langsung menusuknya. Dan si iblis pun tumbang, si Pelo. Dan Cao Fang pun turun, langsung menyerang. Pelo, kau bahkan gak bisa mengalahkan salah satu bawahanku. Kau merupakan iblis kuno terlemah yang pernah kulihat. Ah, dasar semut rendahan. Aku akan mengingatmu. Lebih baik aku bunuh diri. Bacot, mati kau. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Duar. Sistem memberi selamat. Ting. Selamat kepada host karena telah memenggal kepala bos level Lord klon Pelo. Memperoleh, waduh ini nolnya berapa? Memperoleh 10 miliar poin pengalaman atau XP. Yang kedua nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 miliar poin kekuatan sejati. Dan 3, 6, 9 1 miliar poin kemahiran keterampilan sihir. Sutra Iblis mendapatkan gelar pembunuh iblis pil dewa tingkat 3. Ting. Host mendapatkan kebencian dari Ancient Demon Pelo. Memicu misi Exterminating Demon. Persyaratan misi membunuh iblis kuno Pelo dibagi menjadi 2 skala waktu, setengah tahun dan 1 tahun. Semakin cepat Anda menyelesaikan misinya, maka akan semakin baik. Pengingat tugas, medan perang iblis kuno. Reward tidak diketahui. Aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti medan perang iblis kuno. Sepertinya aku harus mencari tahu tentangnya. Sistem mau pergi nih. Kalau begitu, selamat menjalankan tugasmu. Aku tidak akan mengganggumu. Lalu Cao Fang menarik si iblis. Kau mau pergi kemana, ha? Hah? Kau mau ngapain? Apa kau tidak melupakan sesuatu? Aku telah menyelesaikan quest dari Origin Tree Heart Essence dan Fire Wushan Hating. Kenapa hadiah quest tersebut belum diberikan padaku? Itu masih dalam proses. Nggak perlu khawatir, hadiahnya pasti akan segera dibagikan. Dalam hati sistem, jangan sampai Cao Fang tahu kalau aku mengurangi hadiahnya dan diam-diam memakan bunganya atau korupsi. Hei, apa kau ingin berbuat curang? Aku akan menghitung sampai 3. Jika hadiahku belum kau berikan, aku akan mencari sistem lain.
Jangan. Hadiah dari sistem akan segera muncul. Ting, selamat kepada host telah menyelesaikan tugas Essence. 3 Essence memperoleh 3, 6, 9, 10. Oke. Memperoleh 10 miliar poin pengalaman, kartu pemanggilan acak ungu, jimat pemecah udara tingkat menengah, dan pil suci. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas memperbaiki api Wushan River Ting. Memperoleh, nolnya tuh 2, 3, 6, tuh 2, 3, 9, 10 miliar poin pengalaman. Lapisan pertama tubuh emas abadi, buah matahari, dan 1 kartu panggilan acak ungu yang Pink Chantian Sword atau Tian Tier Supreme. Semuanya barang bagus. Aku nggak bisa mendapatkan bunga, nggak ada PS5, dan nggak ada dana kencan. Sepertinya aku akan mati sendirian. Baiklah, selanjutnya aku akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan hadiah ini dan meningkatkan kekuatanku. Sebagai kekuatan nomor 1 di alam roh utara, Kerajaan Salju dikabarkan memiliki beberapa seniman bela diri ranah Wushan. Jadi aku hanya bisa melenyapkan mereka sepenuhnya ketika aku sudah bertambah kuat. Sekarang kita pergi nih ke Kekaisaran Salju Imperial City. Orang ini adalah Kaisar Kerajaan Salju, namanya Sui Changlan. Dia berkata, kemarin ada berita dari Piaosui County bahwa Snow Leopard Legion telah dihancurkan dan pelakunya adalah Cao Fang dari negara api. Nah, nih versi Inggrisnya bener kan, Snow Leopard Legion. Mendengar itu, semua orang kaget. Apa? Snow Leopard Legion telah dihancurkan? Bagaimana mungkin ada sosok kuat yang berdiri di belakang negara api? Kekaisaran Salju kita gak pernah menderita korban seperti ini selama bertahun-tahun. Kita harus balas dendam, bunuh Cao Fang, dan hancurkan negara api sampai ke akar-akarnya. Nah, kita melihat seseorang berdiri. Orang ini adalah Perdana Menteri, namanya Murong Qian. Keagungan kekaisaran kita gak bisa diprovokasi. Segera kirim pasukan untuk menghukum penjahat ini. Yang mulia, tolong beri perintah untuk menghukum penjahat ini. Baiklah, segera kirim Legend of Snow Wolf, Snow Sculpture, dan Snow Fox untuk pergi ke Piaosui County dan minta bantuan ke kerajaan Enshrine agar mereka mengerahkan tentaranya. Kali ini aku nggak ingin lagi ada kekacauan yang berhubungan dengan negara api. Baik yang mulia. Dan di malam hari kita melihat nih si kakek Cao Fang bersama Penatua Shun. Penatua Shun berkata, Cao Fang sudah mengasingkan diri selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, kerajaan Salju telah mengumpulkan 3 legiun dan hampir 1 juta orang di perbatasan. Tampaknya mereka ingin melawan kita sampai mati. Kakinya berkata, Kekaisaran Salju telah menguasai alam roh utara selama ribuan tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Rumor mengatakan bahwa ada 2 seniman bela diri Wushan di negaranya, yang mana mereka sangat kuat. Kebetulan Fang sedang melakukan pelatihan tertutup. Kupikir lebih baik mengambil rencana jangka panjang untuk menyerang Kekaisaran Salju. Lalu tiba-tiba Cao Fang keluar. Kakek, gak perlu khawatir. Fang Cao Fang, kau akhirnya keluar. Aku udah siap. Kekuatanku telah meningkat. Kerajaan Salju hanya memiliki 2 Wushan. Bahkan jika mereka menambahkan 2 lagi, aku akan tetap menghancurkan mereka. Chouling, segera luncurkan kapal perang Greedy Wolf. Kerahkan pasukan dan targetkan Kekaisaran Salju. Baik tuan, kali ini aku ingin nama Kekaisaran Salju benar-benar menghilang dari alam roh utara. Sekarang kita pergi nih di camp tentara Kekaisaran Salju. Seseorang melapor. Senjata terbang yang digunakan Cao Fang berada 800 mil dari camp. Bagus. Snow Sculpture dan Snow Fox, aku perintahkan kalian berdua membawa 10.000 pasukan untuk bertemu satu sama lain. Ingat, kalian hanya harus menahannya. Baik. Yang mulia, pasukan kita lebih unggul dalam kekuatan dan resimen Enshrine bahkan lebih membantu. Kenapa kita nggak mengirim pasukan dan langsung memusnahkannya? Cao Fang itu licik seperti iblis. Jika dia sadar akan bahaya, dia mungkin akan melarikan diri. Lebih baik membiarkannya mengambil keuntungan lebih dulu supaya dia mengendurkan kewaspadaannya. Setelah dia masuk ke dalam perangkap, kita akan mengepungnya agar dia nggak mempunyai jalan untuk kabur. Sungguh ide yang brilian. Bunuh para sampah dari Kekaisaran Salju. Jangan lepaskan mereka. Ikuzo Temera. Penatua Shun berkata, Cao Fang, 2 legiun dari Kekaisaran Salju dikalahkan terlalu cepat. Aku curiga kalau mereka sudah menyiapkan jebakan di depan. Cao Fang merespon, dasar serangga kecil. Aku ingin melihat seperti apa jebakan yang disiapkan oleh mereka. Hari ini, aku ingin Kekaisaran Salju tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya apapun akan sia-sia. Dalam hati Cao Fang, kapal perang Greedy Wolfku dapat menahan serangan penuh 10 Wushan pada saat yang sama. Gak peduli apa jebakan di depan, itu gak akan berguna. Lalu mereka melapor nih ke si Murong Qian. Lapor tuan, kami sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sekarang
Cao Fang berada dalam jarak 100 mil dan sebentar lagi akan masuk ke dalam perangkap. Kerja bagus. Sebentar lagi acara utamanya akan segera dimulai. Pertama-tama kita harus menembak jatuh dulu senjata sihir terbang Cao Fang agar dia nggak punya tempat untuk melarikan diri. Kita melihat nih, kapal perang Cao Fang sudah hampir sampai nih di camp tentara. Formasi, buka. Kita melihat nih, ini adalah kelompok utusan kerajaan. Mereka membuat formasi dan menembak ke arah kapal perang Cao Fang. Cao Fang, bahkan kalau kau nggak mati, kau pasti akan putus asa. Kekuatan serangan tadi sebanding dengan serangan dari 3 Master Wushen pada saat yang bersamaan. Dengan serangan seperti itu, senjata sihir terbang Cao Fang pasti telah dihancurkan. Meskipun Cao Fang itu sangat licik, kita masih memiliki Perdana Menteri. Tapi ternyata kita melihat nih, kapal perangnya nggak apa-apa. Ya iyalah, kapal perang MC. Dan kapal perangnya langsung menembakkan serangan ke arah mereka. Apa? Ini bagaimana mungkin 3000 penyergap yang aku tempatkan meledak dalam sekejap, tetapi nggak ada efek apapun. Bahkan dia bisa memberikan perlawanan. Cepatlah, kelompok utusan kerajaan, sebarkan formasi pertahanan. Lalu mereka memunculkan Chaos Blue Light Shield untuk menahan serangan dari kapal perang. Ini merupakan formasi pertahanan terkuat dari Royal Enclave. Dan itu seharusnya mampu memblokir serangan senjata sihir terbang Cao Fang. Iya, bahkan bisa menahan serangan dari seorang Wushen. Seharusnya nggak akan ada masalah. Kekaisaran menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk mendukung kelompok utusan kerajaan ini. Inilah saatnya bagi mereka untuk memainkan perannya. Tapi kita melihat nih, sedikit demi sedikit shieldnya mulai hancur. Hah, ini buruk. Yo, para sampah. Kita melihat, dan akhirnya shieldnya pun pecah dan serangannya tembus. Sudah berakhir, kelompok utusan kerajaan telah dimusnahkan. Melawan musuh seperti itu, apa bisa kita menang? Mustahil. Dan kita melihat nih, semuanya dibantai. Tanpa diduga, senjata ajaib Cao Fang ternyata sangat menakutkan. Untungnya aku memiliki rune untuk memindahkan ruang dan bersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, aku takut. Snow Foxes, Snow Sculptures, Royal Enclave telah. Jadi kelompok utusan kerajaan diganti nih namanya ke Royal Enclave. Aku hanya bisa membawamu bersamaku karena itu sudah batas dari kemampuanku. Sedangkan yang lainnya, sialan kau Cao Fang. Dan kita melihat nih, dari kapal perang Cao Fang turun nih orang-orangnya. Bunuh mereka. Meskipun musuh banyak dan kita sedikit, tetapi selama ada Tuan, kita pasti akan menang. Ayo kita persembahkan kemenangan untuk Tuan. Hancurkan para sampah dari kekaisaran salju ini. Tahan mereka. Kita unggul dalam jumlah. Kita pasti bisa menang. Hei, apa kau gila? Royal Enclave aja bisa dihancurkan. Bagaimana bisa kita menghentikan mereka? Hei, kenapa harus repot-repot? Lebih baik kabur cepat mungkin. Pertempuran ini udah nggak bisa kita menangkan lagi. Kekuatan Cao Fang berada di luar imajinasiku. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan Army Soul. Tapi, formasi Army Soul ini belum sempurna. Jika aku ingin menggunakannya, aku membutuhkan bantuan seorang master. Tuan Perdana Menteri, demi membalas kematian para prajuritku, aku bersedia menggunakan Army Soul. Baiklah, formasi hebat Army Soul. Buka! Kita melihat nih, muncul apa nih? Kayak pasukan, kayak Army Soul ya. Soul mungkin pasukan hantu atau pasukan jiwa kali ya. Dan masuk nih ke dalam tubuh orang ini, si kepala prajurit. Jiwa tentara telah memasuki tubuhku. Kekuatanku sekarang setara dengan seorang Wushen. Ini adalah formasi Army Soul. Ini berisikan jiwa-jiwa prajurit yang telah mati, yang gak terhitung jumlahnya dari kekaisaran salju kita. Saudara-saudaraku, bertahanlah. Selama jiwa para prajurit berhasil berkumpul, kita pasti akan menang. Keterampilan jiwa seperti ini lagi, kalian benar-benar memberiku pengalaman. Cao Fang, ketika jiwa tingkat jenderal berhasil kuserap, aku bisa mencapai puncak Wushen. Dan kemudian, aku akan menghancurkanmu dan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian. Maaf aja, kau gak akan bisa mencapai puncak Wushen. Puluhan miliar jiwa iblis menutup langit. Hisap mereka. Kita melihat nih, Cao Fang mengeluarkan benderanya. Apa? Ini bagaimana mungkin? Meskipun jiwa pasukanmu memiliki kekuatan rata-rata, kaki nyamuk juga sebanding. Jadi aku dengan enggan menerimanya. Murong Chan, Suelang, terima kasih atas hadiahnya. Sialan, beraninya kau menghina jiwa dari prajurit kekaisaran salju seperti itu. Cao Fang, aku akan membunuhmu. Kita melihat dia maju nih. Enggak, Snow Wolf, cepat kembali. Dasar tolol. Temple Sword. Kita melihat Cao Fang menembaknya, dan tembakannya headshot mengenai kepalanya. Dan dia pun langsung mati. Komandan Snow Wolf telah mati. Dalam waktu kurang dari sebulan, keempat komandan kekaisaran telah mati di tangan Cao Fang. Apakah kekaisaran salju kita benar-benar akan hancur? Sekarang giliranku. Dalam hati Cao Fang, orang ini
pasti komandan pasukan kekaisaran bersalju. Jika aku membunuhnya, pasukan kekaisaran bersalju pasti akan kehilangan moral sehingga aku bisa menghancurkannya tanpa usaha. Hah, ini nggak bagus. Kalian cepat hentikan Cao Fang. Kita melihat nih, si Perdana Menteri kabur. Hai, hentikan Cao Fang. Jangan biarkan Perdana Menteri mendapatkan masalah. Jika terjadi sesuatu pada Perdana Menteri, militer pasti akan labil. Dan kita nggak boleh membiarkan hal itu terjadi. Hentikan dia. Kita harus menghentikannya. Meskipun istri kita nantinya akan menjadi janda. Beraninya kalian menghalangi tua muda ini. Kita melihat Cao Fang langsung membantai mereka. Sial, kita nggak bisa menghentikannya. Berakhir sudah. Selamat tinggal. Tidak. Dan Cao Fang berhasil nih mengejar si Perdana Menteri. Cao Fang maju menyerang, tapi tiba-tiba ada yang menahannya. Cukup sampai di situ. Dalam hati Cao Fang, tingkat Wushen, siapa orang ini? Si Perdana Menteri berkata, terima kasih yang mulia karena telah menyelamatkan orang tua yang gak berkompeten ini. Mohon hukum hamba yang mulia. Tidak, aku gak menyangka kalau metode Cao Fang begitu dalam. Itu bukan kesalahanmu. Si Perdana Menteri merespon, yang mulia, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan sendiri terhadap Cao Fang? Tidak. Cao Fang gak layak sampai membuatku mengambil tindakan sendiri. Sui Yi, Sui keluarlah, kami di sini yang mulia. Ada 2 orang tingkat Wushen lagi, ditambah yang mulia, itu akan menjadi 3 tingkat Wushen. Cao Fang sedang dalam masalah sekarang. Ini adalah fondasi yang dikumpulkan oleh kekaisaran salju kita selama 100 tahun terakhir. Kekuatan tempur kelas atas telah tiba. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Sui Changlam berkata, Cao Fang, kalau kau bersedia untuk menyerah, aku akan memberikanmu kematian yang layak. Membiarkanku mati dengan layak. Apa kau pantas? Zilong, keluarlah. Zilong di sini. Tuan gak perlu khawatir. Hah, tingkat Wushen dan Cao Fang adalah tuannya. Cao Fang, 1 orang Wushen gak akan bisa mengubah situasimu karena ada 3 Wushen di pihakku. Siapa bilang hanya ada 1 Wushen di sisiku? Buka matamu dan lihatlah. Dalam hati si raja, hah? Kartu apa itu? Sepertinya ada yang salah. Kartu panggilan 2, aktifkan. Kita melihat nih, muncul sebuah pintu yang sangat besar. Lalu muncul seorang. Aku, Tian Wei, akhirnya aku keluar. Mustahil, itu tingkat Wushen lainnya. Bagaimana mungkin? Ting, selamat kepada host karena menggunakan kartu ungu pemanggilan karakter untuk memanggil karakter Shou Wei Tian Wei. Tian Wei, oh ternyata itu dia. Aku ingin melihat bagaimana atributnya. Ting, kita lihat nih atribut dari Tian Wei. Nickname Tian Wei, tingkat Wushen Chochen. Riwayat kejahatan datang dari zaman kuno. Terlahir untuk menjadi supernatural. Sejak host memanggilnya, dia akan setia kepada host selamanya. Dan tingkat kesetiaannya 100%. Senjata God of Fighting Double Halberd Skill. Memimpin perang Raja Barbar, serangan balik. Wushen Chochen. Gelombang ini telah menghasilkanku banyak keuntungan. Tian Wei menghadap tuan. Ya, bangunlah Tian Wei, Kaisar Salju. Aku nggak tahu apakah kedua bawahanku ini layak di matamu. Sial, Cao Fang jelas hanya orang kecil yang nggak penting di negara api. Bagaimana bisa dia memiliki bawahan yang begitu kuat? Apa yang terjadi di dunia ini? Yang mulia, 2 panglima perang Cao Fang cukup kuat. Satu-satunya rencana kita untuk saat ini adalah aku dan Sui akan menahan mereka. Jadi yang mulia bisa membunuh Cao Fang cepat mungkin. Benar sekali, Cao Fang hanya seorang Wusheng bintang 6. Selama yang mulia membunuhnya, pasukan akan pecah tanpa pemimpin. Baiklah, kalian berdua tahan bawahannya Cao Fang. Aku sendiri yang akan membunuh Cao Fang. Kita melihat mereka berdua maju melawan 2 orang dari Cao Fang nih. Zilong, Tian Wei, bermainlah dengan mereka. Aku yang akan memimpin. Cahaya dingin datang lebih dulu. 10 Shot Dragon. Mereka berdua bertarung nih, kita melihat. Dan juga si raja bersiap-siap untuk bertarung dengan Cao Fang. Cao Fang, kau cukup berani. Beraninya kau membiarkan bawahanmu pergi. Apa kau lupa kalau aku juga seorang Wushen? Membunuhmu itu sangatlah mudah. Cao Fang membalas, cuma Wushen, bukan berarti tua muda ini nggak bisa dan nggak pernah membunuhnya. Seorang Wushen bintang 6 pernah membunuh tingkat Wushen. Cao Fang, apa kau ingin membuatku tertawa? Berserta tingkat 2, Armor Pasha. Apa? Wushen bintang 9. Rupanya bocah ini memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam hati si raja, gawat, anak ini memiliki terlalu banyak metode. Aku nggak boleh membiarkannya terus berkembang. Kalau kau nggak bisa mencapai Wushen, kau nggak akan memiliki kesempatan untuk menang melawanku, Cao Fang. Dan kita melihat nih, si raja menyerang ke arah Cao Fang. Xianshu, shrink ground into inches. Mengecilkan area menjadi 1 inci. Mengkonsumsi 100 juta kemampuan keterampilan sihir. Kita melihat serangannya jadi sangat kecil nih. Hah? Loh, tunggu, bocah. Lah, bocah itu di mana? Jangan mencariku, aku ada di sini, Kaisar Salju. Aku sudah memberimu kesempatan untuk membunuhku. Tapi sayangnya, kau nggak menggunakannya. Jadi bersiaplah untuk mati. Sistem, gunakan semua poin pengalaman yang kuterima dari membunuh Cao Pufan dan klon iblis kuno
Pelo, aku ingin melakukan peningkatan. Ting, selamat kepada host karena telah berhasil melakukan peningkatan. Meski hanya naik 1 tingkat, tetapi itu udah cukup untuk membunuhmu. Hah? Naik tingkat menjadi Wushen dalam sekejap ini. Bagaimana mungkin? Shrink the ground into an inch. Aktifkan. Ini buruk. Frozen Throne. Kita melihat si raja memunculkan Frozen Throne, yaitu skill S. Keang Chishen, hancurlah. Dan Cao Fang langsung menyerangnya. Kita melihat S-nya itu langsung dihancurkan oleh Cao Fang. Sialan, Cao Fang, kau benar-benar memaksaku untuk menggunakan semi artefak Frozen Throne dan berhasil membuatku terluka. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Kau terluka lebih parah dariku. Jadi dari mana datangnya kepercayaanmu itu untuk membunuhku? Cao Fang, kekuatan kekaisaran saljuku ini berada di luar imajinasimu. Selama aku masih bernafas, aku gak akan kalah. Lalu si raja memakan sesuatu nih. Cao Fang, aku memiliki pil Shentan yang dapat memulihkan seluruh lukaku. Bagaimana denganmu? Setelah aku memulihkan 70% kekuatan asliku, aku ingin melihat bagaimana kau akan melawanku. Dapat diduga, Yang Mulia masih memiliki kartu as di tangannya. Cao Fang udah tamat. Anak ini sudah gila. Cuma bakat seperti itu, dan dia ingin menghancurkan kekaisaran salju yang telah lama menguasai alam roh utara. Hidup Yang Mulia, kekaisaran salju pasti menang. Padahal cuma pulih 70% dan berani pamer di depanku. Apa kau gak malu memamerkan pil sampah seperti itu? Baiklah, tua muda ini akan menunjukkan kepadamu apa itu obat tingkat dewa yang sebenarnya. Pil kebangkitan, serap. Aku telah memulihkan 100% kekuatanku. Kaisar salju, apa kau ingin bermain denganku? Aku bisa mengkonsumsimu hidup-hidup sekarang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pil penyembuh milik Cao Fang lebih kuat dari Yang Mulia. Negara api hanyalah sebuah negara kecil. Dari mana Cao Fang mendapatkan pil yang begitu kuat? Sudah berakhir. Surga gak berpihak pada kekaisaran bersalju kita. Gak mungkin. Aku gak percaya. Aku adalah kaisar tertinggi yang mengatur seluruh alam roh utara. Bagaimana kau bisa lebih baik dariku? Pengorbanan darah. Hah? Kenapa tiba-tiba turun salju? Ini, hei, jangan sampai terkena saljunya, atau kalian akan membeku. Enggak, menjauhlah dari salju, atau kau akan mati. Cao Fang berkata, mengeluarkan teknik es sekuat itu. Kaisar salju, apa kau nggak peduli dengan hidup dan mati para prajuritmu? Selama aku bisa membunuhmu, seluruh alam roh utara masih menjadi milikku, dan semua kerugian ini sepadan. Cao Fang, pergilah ke neraka. Lalu si raja memunculkan skill Extreme Ice untuk menyerang Cao Fang. Kita melihat Cao Fang membeku. Tuan, Cao Fang sudah mati. Kekaisaran salju telah memenangkan pertempuran ini. Hidup Yang Mulia, kekaisaran salju nggak terkalahkan. Cao Fang, bagaimanapun juga kau tetaplah kalah. Aku adalah satu-satunya penguasa alam roh utara. Tapi tiba-tiba dari tubuhnya Cao Fang muncul nih seperti ada cahaya-cahaya terang. Hah? Apa? Dan Cao Fang berhasil melepaskan diri. Apakah ini teknik es terkuatmu? Gak ada apa-apanya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau gak terluka? Teknik es ekstrimku ini bahkan sanggup membunuh seorang Wushen. Itu karena aku juga bisa menggunakan energi es, dan itu jauh lebih kuat dari milikmu, Xianshu. Ice Age. Kita melihat Cao Fang mengeluarkan skill dengan kekuatan es. Hah, ini. Dan kita melihat gak cuma si Raja Kaisar doang nih yang kena es jadi es. Ternyata semua prajuritnya juga. Kaisar Salju, eramu sudah berakhir. Mulai sekarang alam roh utama milik klan Cao mati. Dan akhirnya kacanya esnya pun dihancurkan. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh bos tingkat Lord Kaisar Salju. Memperoleh 3, 6, 9, 10. Berarti 20 miliar. 20 miliar poin pengalaman. Ini 2 miliar poin kekuatan sejati. Dan harusnya sama sih, 2 miliar kemampuan keterampilan dewa. Selamat kepada host karena telah membunuh bos level Lord Kaisar Salju. Memperoleh artefak Ice Dragon Sword, artefak Heaven Crown, artefak Changlan Ring, dan skill magis Avalanche Sword. Yang Mulia, tidak! Saudaraku, Tuan sudah berhasil mengalahkan lawannya. Waktunya kita untuk mengakhiri ini. Baiklah, saatnya menyelesaikan mereka. Serang, bunuh mereka dulu, lalu habisi Cao Fang. Kita melihat kedua Wushen dari kubu kekaisaran salju. Keduanya diserang dan dibunuh. Hah, dua dewa kekaisaran dan kaisar sudah mati. Cao Fang merupakan musuh terkuat kekaisaran salju. Bagaimana cara kita melawannya? Bertarung atau menyerah? Kaisar salju sudah mati. Kalian bisa menyelamatkan hidup kalian kalau kalian menyerah. Hah, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Kami dan negara api nggak ada hubungannya.
kami menyerah. Lebih baik hidup daripada mati. Aku bersedia untuk menyerah. Dalam hati si Perdana Menteri tanpa diduga malah berakhir seperti ini. Jika aku ingin hidup, aku hanya bisa mengikuti Cao Fang. Tuan Cao Fang, Murong bersedia menyerah. Para prajurit ini hanya mengikuti perintah dan aku nggak perlu untuk membunuh mereka. Tapi kau adalah anggota berpangkat tinggi di Kekaisaran Salju. Beri aku alasan agar aku tidak membunuhmu. Jika Tuan ingin memulai sebuah negara, saya akan mendukung Tuan dan bersumpah setia sampai mati. Jika aku ingin memulai sebuah negara, banyak orang yang akan datang untuk bergabung dan setia padaku, dan aku nggak akan kekurangan hal itu. Alasan ini nggak cukup. Tuan, tunggu. Saya tahu di mana tempat harta karun Kekaisaran Salju. Harta karun itu dicuri oleh Kekaisaran Salju selama sahabat terakhir. Baiklah, kau bisa hidup. Terima kasih Tuan. Dalam hati si Murong, tuan baruku ini benar-benar licik. Aku khawatir akan sulit untuk kedepannya. Sekarang kita begini ke Killing Tavern Base. Yang mulia. Nah, kita melihat nih. Yang mulia ini nih, yang wanita adalah Kaisar Kegelapan. Dia berkata, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Apa benar Cao Fang yang sudah membunuh Kaisar wilayah Salju? Telah dikonfirmasi oleh banyak pihak bahwa Cao Fang yang telah membunuh Kaisar Salju. Sekarang dia berada di kota Kekaisaran Salju. Jalankan perintahku. Segera tarik mundur seluruh pasukan yang berada di Kekaisaran Salju ke markas. Apakah Anda menyerah untuk membunuh Cao Fang? Enggak. Kali ini aku sendiri yang akan membunuh Cao Fang. Dalam hati Kaisar Kegelapan, jika Cao Fang tahu tentang situasi yang mulia Saint saat ini, dia pasti akan bertarung denganku di Killing Tavern. Sebelum itu terjadi, aku harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan ancaman ini. Sekarang kita pergi lagi nih di Istana Kekaisaran Salju. Tuan, ini dia tempatnya. Tuan, ini adalah ruang harta Kekaisaran Salju. Cao Fang membalas, bagus, sekarang kau bisa pergi. Dan ingat untuk tidak mendekati area ini. Paham? Baik Tuan. Dan Cao Fang pun masuk. Setelah bekerja, sekarang saatnya untuk menuai hasilnya. Ya Tuhan, apakah ini surga? Kali ini aku benar-benar untung besar. Sistem, keluar dan lihatlah. Jir, sebanyak ini. Host, negara siapa yang kau rampok? Enggak, bukan merampoknya, melainkan aku menghancurkannya. Tukarkan semua harta ini untuk menjadi koin Supreme. Siap bos. Ting, menemukan harta karun bawah tanah. Frunz dapat ditukar dengan 8 juta koin Supreme. Menemukan harta karun surgawi The Essence of Li Huo dapat ditukar dengan 90 juta koin Supreme. Menemukan harta karun para dewa Netherworld Swallowing Fire dapat ditukar dengan 800 juta koin Supreme. Kirim. Lalu 2 jam kemudian akhirnya habis hartanya. Aku sekarang memiliki 5M koin Supreme. Gila. Sekarang Cao Fang kaya raya ya. Sistem, aku ingin berbelanja. Tunjukkan padaku semua hal atau barang yang bagus. Tuan muda, saya akan merekomendasikan barang Anda yang bagus. Paman, Cerutu Kuba ini sungguh bagus. Aku memesankannya untukmu. Paman, apa kakimu begal? Aku akan memijitnya untukmu. Enaknya. Tada! Tali ikat peri. Gak ada yang gak bisa diikat. Bahkan dewa sekalipun, semakin kuat kemampuan penggunanya, akan semakin besar kekuatan ikatannya. Cocok untuk melakukan olahraga BDSM. Lumayan, aku akan membelinya. Oh iya, asal darah bisa membuat garis keturunan kembali ke leluhur. Dan ada kesempatan untuk memahami kekuatan magis garis keturunan. Aku memiliki Blood Spirit Dragon dan Tyrant Bloodline. Yang ini cocok untukku. Aku akan membelinya. Yang selanjutnya sangat bagus. Bergembiralah. Bahkan seorang Wushen pun gak memilikinya. Kau bisa memilih postur tubuh apapun setelah menggunakannya. Sial, ini merupakan barang yang sangat bagus. Beri aku 10 salinan. Aku ingin 10. Kali ini host telah mengkonsumsi total 4.162.500.000 koin Supreme. Mengingat jumlah besar konsumsi host kali ini, sistem akan memberikan diskon untuk host. Terima kasih atas dukungannya. Dirampok guys. Apa? Aku menghabiskan 4 miliar koin Supreme. Betul. Karena kontribusi host yang luar biasa, akhirnya aku bisa pergi menemui 8 saudari perempuan malam ini. Dasar bajingan. Kukira ada sesuatu sehingga kau nggak menyebutkan harganya. Ternyata kau sengaja menipuku. Tuan ini akan membunuhmu. Sampai jumpa host. Aku pergi dulu. Dan dengan cepat sistem pun langsung kabur. Sialan. Seekor angsa dipatuk oleh angsa liar hari ini. Lihat aja sistem. Aku pasti akan membahasmu. Aku akan memikirkannya nanti. Pertama-tama aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Asal usul garis keturunan dapat mengembalikan garis keturunan ke leluhur. Dan ada kemungkinan untuk menyadari
bahwa kekuatan magis garis keturunan adalah hal yang baik. Jadi mari kita serap ini dulu. Kita ngeliat nih, garis keturunannya muncul, menyatu. Wush. Hah, energi tirani macam apa ini? Telah melampaui usaha penuhku selama ini. Tuhan benar-benar gak terduga. Dia mampu menggabungkan dua energi yang berbeda menjadi satu. Oke, kembali. Akhirnya selesai. Aku gak menyangka bahwa dua binatang besar akan bergabung menjadi satu. Dan itu membuatku berhasil membangkitkan 3 kekuatan magis garis keturunan utama. Ting, selamat kepada host karena telah memahami kekuatan magis garis keturunan, pembunuhan sejati, kekuatan suci, dan ramalan. Aku mungkin tahu apa arti 2 kekuatan magis ini. Arti sebenarnya dari pembunuhan dan kekuatan suci. Tapi apakah ramalan ini berarti bisa melihat masa depan? Lupakan aja. Lebih baik aku langsung mencobanya. Meramal, mulai. Ada seseorang yang mencoba untuk membunuhku. Lalu kita melihat nih, si Kaisar Kegelapan baru aja sampai. Dalam hati si Kaisar, tanpa tindakan pencegahan, aku akan menyerang dari belakang. Cao Fang, hari ini kau akan mati. Dia menyerang, tapi Cao Fang berhasil menghindarinya. Dia menghindarinya? Bagaimana mungkin? Cao Fang berkata, aku udah lama menunggumu. Matilah kau. Dan Cao Fang langsung menendangnya. Dan si Kaisar Kegelapan pun langsung terhempas jauh. Bagaimana kau bisa menemukanku? Kalau aku bilang aku bisa memprediksi masa depan, apa kau percaya? Meskipun kau nggak ingin memberitahuku, setidaknya jangan berbicara denganku tentang trik yang biasanya digunakan untuk menipu anak-anak. Dalam hati si Kaisar Kegelapan, rencana pembunuhannya telah gagal. Lebih baik sekarang aku mundur dulu dan mencari peluang lain nanti. Lalu dengan cepat, tiba-tiba muncul nih. Dan tadi kan dipegang sesuatu di tangannya nih. Lalu muncul seperti asap tebal. Cao Fang, kau beruntung kali ini. Aku akan mengambil kepalamu lain kali. Mau pergi? Nggak semudah itu. Zilong, Tianwei, masuklah dan tangkap musuh. Zilong ada di sini, Tianwei juga ada di sini. Muncul nih mereka berdua masuk. Dua orang usil tingkat tinggi. Apa gue bercanda? Bahwa Cao Fang memiliki kekuatan tumpur yang begitu tinggi. Astaga, sangat kejam. Zilong, Tianwei, segera tangkap pencuri ini. Sisakan beberapa tarikan nafas. Baik. Bunuh! Ingin menangkapku? Gak semudah itu. Duar, muncul lagi nih asapnya. Dan dia mencoba kabur lagi. Teknik ilusi, bayangan darah. Muncul nih beberapa klon. Kemana pencuri itu melarikan diri? Berhenti kau! Dan mereka mulai membunuhnya satu persatu. Tapi semuanya adalah klon ternyata. Cao Fang, kau menang kali ini. Tapi belum tentu lain kali. Maaf, gak ada kata lain kali. Tali ikat peri, keluarlah! Apa? Dan Cao Fang berhasil mengikatnya. Sialan, apa ini? Lepaskan aku. Cao Fang berkata, jangan repot-repot. Semakin kau berjuang, semakin erat ikatannya. Tuan, bagaimana? Kita harus menangani pencuri ini. Kalian berjagalah di luar kuil. Aku akan menginterogasi dia. Cao Fang, dasar bajingan. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Dengan mengikatku seperti ini, Berhenti bicara omong kosong. Apa kau dari Slaughter Tavern? Katakan padaku, bagaimana kabar Ciho? Apakah kau berharap kalau aku akan memberitahumu? Aku telah menjalani pelatihan profesional. Gak peduli bagaimana kau menyiksaku, aku gak akan menyerah. Aku ingin lihat apakah pelatihan profesionalmu itu bisa memblokir teknik pengendalianku. Apa? Sekarang tunduk. Aku gak akan menyerah. Kau gak bisa mengendalikanku. Dalam hati Cao Fang emang layak menjadi seorang Wushen. Tekadnya begitu kuat sehingga dia gak jatuh ke dalam kendaliku. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu untuk mengendalikannya. Piao Piao Yuxian San merupakan ramuan yang bahkan puncak Wushen gak sanggup mengatasinya. Aku gak percaya kau bisa menahannya. Habiskanlah untukku. Bajingan, apa yang kau berikan padaku? Ini barang bagus yang bisa membuatmu bahagia. Kau tunduklah. Dan akhirnya pelayan kecil ini menghadap Tuan. Siapa nama aslimu? Nama si pelayan kecil ini adalah Anxiang, Tuan. Tuan, di sini terasa begitu panas. Cao Fang berkata, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Mari kita bicara tentang bisnis. Pelayan ini sedang melakukan bisnis sekarang. Apa? Tidak! Pencuri wanita itu berteriak dengan sangat keras. Tampaknya metode interogasi Tuan sangat kuat. Emang layak menjadi Tuan. Kita masih banyak harus belajar. Lalu 3 jam kemudian, Tuan, Anda sangat luar biasa. Saya berpikir tunggu, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Seberapa kuat Killing Tavern base-mu itu? Izin bicara Tuan. Ada total 59 pembunuh tingkat Wushen di Killing Tavern base, kecuali para pelayan. Bayangan gelap dan bulan gelap, mereka sudah berada di Wushen peringkat tinggi. Tetapi mereka berdua terluka parah beberapa hari yang lalu. Sekarang kekuatan mereka telah menurun sedikit dan mereka menyembuhkan diri di markas. Cao Fang berkata, kekuatan Killing Tavern base ini cukup bagus. Bagaimana dengan Citan? Typo, Chi Hao Santo. Dia kenapa? Cepat katakan. Tuan, tenanglah. Saints of Ce mendengar bahwa kalian Cao mengalami musibah dan dipaksa untuk memahami kekuatan supranatural garis keturunannya. Karena ada yang gak beres
dia akhirnya tertidur lelap. Selama dia masih hidup, aku akan menyelamatkannya. Sudah saatnya untuk membawa kembali Citan. Zilong, Tianwei, apa perintah Tuan? Cao Fang berkata, kumpulkan seluruh pasukan. Setelah 1 jam, kita akan menyerang Killing Tavern. Baik Tuan. Apa? Tuan, apakah Anda sungguh ingin menyerang Killing Tavern? Iya, Cao Fang menjawab, iya. Killing Tavern tidak hanya mengambil Citan, tetapi juga berniat membunuhku berulang kali. Kali ini, aku harus membasmi mereka semuanya. Tolong, pikirkan kembali Tuan. Kekaisaran Salju emang kekuatan tingkat ke-7, dan Killing Tavern adalah kekuatan tingkat ke-6. Tetapi ada banyak master di markas Kaisar Wuti, dan mereka nggak mudah diserang. Aku telah memutuskan, nggak perlu memujukku. Kau pergilah keluar. Aku ingin berlatih dulu. Baik Tuan, itu hanya 1 jam. Seberapa kuat Tuan bisa berkultivasi? Keluar! The Immortal Golden Body dan Great Sun Glaze Fruit atas hadiah menyelesaikan tugas sebelumnya masih belum digunakan. Menurut garis besar Immortal Golden Body, setelah tubuh emas berhasil dimurnikan, bahkan jika tubuh fisik dan roh primordial rusak, itu bisa dilahirkan kembali dengan darah. Hanya saja proses pemurniannya sangatlah menyakitkan, dan hanya mereka yang memiliki keturunan besar yang bisa melakukannya. Meskipun aku hanya melatihnya sampai tingkat pertama, itu mampu meningkatkan kekuatan fisikku. Demi menyelamatkan Citan, aku harus bertahan. Langit sulit dikubur, bumi sulit mati. Immortal Golden Body. Gila. Apa yang terjadi? Apakah Tuan? Dan Cao Fang pun keluar. Dalam hati Cao Fang, lapisan pertama tubuh emas abadi telah disempurnakan, dan sekarang sulit bagi Rana Wushen untuk menembus pertahananku. Anxiang, kau yang memimpin jalan ke Killing Tavern atau bar pembunuh. Setelah malam ini, gak ada lagi yang namanya Killing Tavern base di dunia ini. Budak ini mematuhi perintah Tuan. Dalam hati Anxiang, setelah berlatih kurang dari 1 jam, kekuatan Tuan meningkat dengan pesat. Berapa banyak kartu yang masih dimiliki Tuan? Tuan, semua pasukan sudah siap. Bagus, pergi sekarang. Dan akhirnya mereka pun meluncur pergi. Hei, bukankah Cao Fang baru aja menjatuhkan Kekaisaran Salju? Apakah dia ingin pergi berperang lagi? Meskipun negara ini besar, negara ini akan mati jika terus berperang. Cepat dan beritahu tetua. Cao Fang memimpin pasukan lagi dan segera cari tahu kemana tujuan mereka. Mereka terus terbang. Anxiang berkata, Tuan, ini adalah base camp Killing Tavern. Daerah sekitarnya penuh dengan formasi pertahanan yang kuat dan sangat sulit untuk ditembus dari luar. Budak ini akan memimpin pasukan untuk masuk lewat jalan kecil. Cao Fang merespon, terlalu lambat. Apakah ada cara lain? Zilong, aku memerintah kamu dan pasukanmu untuk mengepung tempat ini. Bunuh semua orang di Killing Tavern Base yang berusaha kabur, dan jangan sampai ada yang tersisa. Tianwei, aku akan membuat formasi besar untuk menerobos. Kau bawa orang masuk dan jangan sampai ada yang terlewat. Baik Tuan. Tuan, bagaimana cara Anda untuk masuk ke base camp milik Killing Tavern? Cao Fang merespon, aku punya caraku sendiri. Elemen Magnetic Destroyer. Tembak! Kita melihat nih, dari mulut si kapal perang muncul sebuah serangan. Nah, sekarang kita pergi nih ke base camp bawah tanah di Killing Tavern. Apa kau pernah mendengar kalau Cao Fang membunuh Kaisar Salju dan memusnahkan kekaisaran bersalju? Apakah dia itu Cao Fang yang kita buru sebelumnya? Apa benar dia begitu kuat? Cao Fang telah menjadi sangat kuat sekarang. Apakah menurutmu dia akan membahas kita? Apa yang kalian bicarakan? Tiba-tiba ada seorang yang botak datang. Salam, Komandan Agung. Waduh, ternyata Komandan Agung. Kami sedang berbicara tentang Cao Fang yang menghancurkan kekaisaran Salju. Sampah kekaisaran Salju, dengan kekuatan Slaughter Tavern kita bisa menghancurkannya kapan aja. Jadi Cao Fang bukan masalah besar. Kalian nggak perlu khawatir. Yang dikatakan komandan itu benar. Cao Fang hanyalah sampah. Jika dia berani ke sini, maka membunuhnya akan sangat mudah. Selain itu, Kaisar Kegelapan secara pribadi berinisiatif untuk mengambil kepala Cao Fang. Seharusnya dia sudah berhasil sekarang. Lalu kita melihat nih, serangannya berhasil jadi kayak kena serang dari atas gitu loh. Kan mereka di bawah gua tuh. Ini apa yang terjadi? Tidak. Seseorang menyerang tempat ini. Camp Killing Tavern letaknya sangat rahasia. Bagaimana mungkin bisa ditemukan? Jangan panik. Segera atur pasukan untuk bersiap menghadapi musuh. Aku mau lihat siapa yang berani macam-macam dengan Killing Tavern baseku yang sudah berdiri selama ribuan tahun ini. Serang! Ternyata Cao Fang berhasil masuk dan membobol base rahasia dari Killing Tavern. Apakah ini markas bar pembunuh? Ternyata emang ada banyak orang. Apa kau Cao Fang? Bagaimana mungkin? Bukankah Kaisar Kegelapan pergi untuk membunuhmu? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kaisar Kegelapan. Apa kau berbicara tentang budakku ini? Anxiang berkata, mulai sekarang nggak akan ada lagi nama Kaisar Kegelapan. Yang ada hanya budak dan pelayan Cao Fang. Anxiang, bagaimana mungkin? Kaisar Kegelapan sudah ditundukkan oleh Cao Fang. Kaisar Kegelapan merupakan salah satu dari 3 panglima perang besar Killing Tavern Base, dan dia telah menyerah. Bagaimana kita bisa melawannya? Cepat beritahu Dark Moon dan Master Shadow. Semuanya cepat mundur. Ingin lari, gak semudah itu. Dan Cao Fang langsung menyerangnya, dan serangannya berhasil mengenainya.
Ah, tidak. Dan akhirnya si komandan pun mati. Komandan tewas dalam satu pukulan. Lari. Apa yang kita khawatirkan sudah terjadi. Cepat panggil Dark Moon dan Shadow Lords yang sedang mengasingkan diri. Hanya mereka yang mampu menandingi Cao Fang. Para prajurit, bunuh mereka semua. Bunuh mereka. Jangan sisakan satupun. Jangan biarkan mereka lari. Tidak, jangan bunuh aku. Aku baru bergabung dengan mereka hari ini. Aku gak terlibat dalam masalah pembunuhan keluarga Cao. Mohon ampuni aku, tolong. Cao Fang berkata, membunuh dalam bayangan emang metode membunuh yang efektif. Tapi dalam pertarungan frontal, mereka masih jauh dari pasukanku. Ayo pergi, hasil dari pertarungan ini sudah jelas sekarang. Ayo pergi ke aula utama untuk menemukan Dark Moon dan Shadow. Baik, si Anchang berkata, kekuatan Dark Moon lebih rendah dariku, dan Shadow adalah yang terkuat di antara kami bertiga. Meskipun dia terluka, dia tetap gak bisa diremehkan. Tuan harus berhati-hati. Hah, ini? Lalu tiba-tiba, awas! Ada yang menyerang dari bawah. Hah? Apa kau menghindarinya? Tapi untungnya, Cao Fang berhasil menghindarinya. Bulan gelap, itu kamu. Bulan gelap itu Dark Moon. Si Dark Moon berkata, Anshang, beraninya kau mengkhianati Killing Tavern dan membawa Cao Fang ke sini. Ini akan jadi pertarungan tanpa akhir. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dark Moon, bertarung melawan Tuan gak akan berakhir dengan baik. Killing Tavern hari ini pasti akan hancur. Kau harus menyerah. Kita tumbuh bersama dan saling menyayangi. Aku berjanji gak akan menyakitimu. Dark Moon membalas, hah, selama aku dan Shadow gak mati, Killing Tavern tidak akan hancur. Cao Fang, Anshang, kalian tunggu aja balas dendam dari Killing Tavern. Hah, ingin lari? Apa kau sudah dapat izin dariku, hah? Tali ikat peri, tangkap dia. Apa? Dan Cao Fang berhasil menangkap kakinya dan dia pun juga terikat. Cao Fang, bahkan jika aku mati, aku gak akan menyerah padamu. Ya udah, maka matilah. Tapi Anshang menahannya. Tunggu Tuan, Dark Moon tidak bisa berpikir jernih sekarang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku pasti akan meyakinkan dia. Aku dan saudara perempuanku mungkin bisa melayanimu bersama-sama. Baiklah, sebelum pertempuran ini selesai, jangan bicarakan hal-hal ini. Karena kau memohon padaku, maka urusan bulan gelap ini akan diserahkan padamu. Dalam hati Cao Fang, menggunakan metode ini untuk menaklukkan bulan gelap akan membutuhkan banyak energi. Jika Anshang bisa membuatnya tunduk, itu akan menghemat penggunaan energiku. Aku jadi semakin bersemangat. Terima kasih Tuan, Anshang berkata. Bulan gelap melawan Tuan gak akan berakhir dengan baik. Lebih baik kau menyerah. Shadow akan segera mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah dia keluar, maka itu akan menjadi tanggal kematian pengkhianat sepertimu dan juga Cao Fang. Lalu muncul nih bos, ada tulisan bosnya di atasnya tuh. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di wilayahku ini? Bersiaplah dan temui ajalmu. Itu Shadow Lord keluar dan dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya kita selamat. Ada bos hebat. Tian Wei, kepung dia. Jangan biarkan dia kabur. Zilong, bantu aku menyerang bosnya. Kita melihat kedua Wushen maju. Dalam hati si berarti ini Shadow ya. Dalam hati si Shadow, ini apa gue bercanda? Bagaimana bisa ada dua ahli Wushen di sisinya? Selain itu, juga ada banyak ahli bela diri tingkat Wusheng. Cao Fang berkata, apa itu kau? Yang baru aja mengatakan, bersiaplah dan temui ajalmu. Saudaraku, kau pasti salah dengar. Aku memintamu untuk bersiap dan menerima properti Killing Tavern. Kami akan segera pindah. Tempat ini akan diberikan kepadamu. Apa kau puas? Apa? Apa yang sudah lakukan? Kenapa Anda gak membunuh Cao Fang dan yang lainnya? Sejak kapan kita berniat pindah? Kenapa aku gak tahu? Shadow Lord, kau gak takut dengannya kan? Dua ahli tingkat Wushen. Bagaimana mungkin Cao Fang gak lebih kuat dari ahli bela diri belaka? Bagaimana dia bisa mempunyai bawahan yang begitu kuat? Bulan gelap, bahkan Shadow pun gak berdaya di hadapannya. Apalagi kita, dua ahli Wushen ada di sisinya. Gak ada orang yang bisa melawannya. Hanya menyerahlah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku akan kupikirkan tentang hal ini. Dalam hati si Dark Moon, teknik penyembunyian Shadow telah mencapai puncak. Bahkan jika itu bukan lawan dari dua dewa itu, dia pasti bisa melarikan diri. Mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkanku. Terlebih lagi, saat ini Tuan sedang mundur. Si Anshang berkata, kamu gak mengharapkan Shadow untuk melarikan diri dengan teknik penyembunyiannya kan? Dan kemudian menyelamatkanmu. Apa yang kau tahu? Jika Shadow ingin melarikan diri, Cao Fang dan yang lainnya gak akan bisa menghentikannya. Anshang membalas, kita tunggu dan lihat aja. Teknik penyembunyian apapun gak akan berguna di hadapan Tuan. Cao Fang berkata, memberikan wilayah Killing Tavern Base akan diberikan padaku. Master Shadow terlalu sopan. Yang lama gak pergi, yang baru tidak akan datang. Tempat ini hanyalah pangkalan. Sayang sekali, aku menginginkan kepalamu lebih dari Killing Tavern. Zilong, Tian Wei, dengarkan perintahku. Tangkap pencuri ini dan sisakan aku satu nafas. Baik, sial. Kita melihat mereka berdua menyerang si Shadow. Cao Fang
Aku udah sangat rendah hati. Apa kau masih ingin membunuh mereka semua? Hei, jangan berpura-pura. Apa kau gak mengenaliku sebagai Cao Fang? Setelah kau tahu siapa aku, apa kau pikir aku akan melepaskanmu, Hah? Bahkan jika aku bukan lawanmu, jika aku ingin melarikan diri, kau gak akan bisa dan gak akan pernah bisa menghentikanku. Kau bisa mencobanya. Kalau kau bisa melarikan diri, aku akan menulis namaku terbalik di masa depan. Teknik bayangan tersembunyi Void. Selamat tinggal Cao Fang. Hari ini kau menghancurkan Killing Tavern baseku. Di masa depan, aku akan membantai seluruh klan Cao-mu. Lalu Cao Fang menggunakan skill Foresight. Buka, Zilong, tusuk arah 3 meter ke kiri. Baik, dan serangannya berhasil nih, hampir mengenai si Shadow. Apa? Aku ditemukan, Shadow. Teknik penyembunyianmu itu gak berguna di hadapanku. Berjuanglah. Enggak, aku gak percaya ini. Gak ada siapapun di dunia ini yang bisa melihat teknik penyembunyianku. Kau hanya beruntung. Teknik bayangan tersembunyi Void. Lagi, dan kita melihat nih, dia menggunakan skillnya lagi. Tianwei, 5 meter di atas, sebelah kiri. Baik, tamat sudah riwayatmu pencuri. Dan dia berhasil lagi nih menebaknya si Cao Fang. Ini buruk. Si Tianwei menyerang. Si Shadow mencoba menahannya, tapi ternyata senjatanya lemah. Dan akhirnya senjata si Shadow pun hancur. Dan Shadow terkena serangannya, dan dia pun terhempas ke tanah. Bagaimana mungkin teknik penyembunyian Shadow benar-benar bisa dilihat oleh Cao Fang? Si Anshang berkata, Tuan itu sangat kuat. Mustahil baginya untuk bisa lolos dari mata Tuan meskipun dia bersembunyi. Shadow, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kita melihat si Shadow langsung berlutut nih. Tunggu, kumohon, jangan bunuh aku. Tuan Muda Cao Fang, aku bersedia menyerah. Aku merupakan pembunuh utama Wushen Chokchen. Kalau kau mau menerimaku, aku akan membantumu mengalahkan banyak musuh. Apa kau bersedia menjadi bawahanku? Iya, tentu saja bersedia. Karena kau bersedia menerima Dark Moon dan juga Anshang. Kenapa kau nggak bisa menerimaku? Aku lebih baik dari mereka berdua. Dalam hati si Shadow, hanya Cao Fang yang bisa melihat teknik persembunyianku. Dia hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Selama dia mati, aku bisa melarikan diri. Shadow, aku gak menyangka kau ternyata cukup pintar. Shadow melanjutkan, selama aku bisa hidup, aku bisa melakukan apa aja. Tapi kau akan segera mati. Kita melihat di tangannya Shadow ada sebuah pisau atau pedang dan langsung menyerang ke arah Cao Fang. Nggak bagus. Awas, Tuan. Aku sudah menunggumu untuk melakukan ini. Tubuh Mas Abadi. Dan Cao Fang memunculkan menggunakan skill tubuh Mas Abadi. Cao Fang nggak nahan nih, jadi hanya menggunakan skill itu dia berhasil menghancurkan pedang atau senjata dari si Shadow. Bagaimana mungkin? Mati kau. Dan Cao Fang langsung menyerangnya dan dia pun langsung terhempas. Tidak, aku nggak akan memaafkanmu. Ting, selamat kepada host telah berhasil membunuh bos King of Shadows, memperoleh 100 juta poin pengalaman. Aduh, ini nolnya makin banyak lagi. 3, 6, 9, 10. Oke, 10 miliar poin kekuatan sejati. Dan juga ini harusnya sama gak sih? 3, 6, 9, 10 miliar. Kok 10 miliar juta? Ini gimana? Angkanya 10 miliar. Terus ada tulisan juta lagi. Dan 10 miliar kemahiran keterampilan sihir. Selamat kepada host telah berhasil membunuh bos King of Shadows, mendapatkan keterampilan magis Shadow Escape, jubah tingkat dewa Ruying, harta karun Tongtian Pagoda, pembunuh pertama Macong, fragmen 10, dan artefak cincin bayangan, peta tanah liar. Selamat kepada host karena telah berhasil melakukan peningkatan. Kultivasi host saat ini adalah Wusheng bintang 8. Kumpulkan 100 keping Macong untuk memanggil pembunuh legendaris Macong. Aku masih harus mengumpulkannya. Benda ini gak berguna bagiku untuk sementara. Pagoda Tongtian. Sepertinya ini hal yang bagus. Mari kita lihat fungsinya. Ting, level, tanda tanya. Pendahuluan, Menara Tongtian tingginya 9 lantai dan kekuatan pemain harus level Wusheng untuk mengaktifkannya. Pendahuluan 2, bagian dalam menara adalah dunia mandiri dan laju aliran waktu lebih lambat daripada dunia luar. Pendahuluan 3, orang atau binatang roh yang dibunuh oleh pemain di luar, jiwanya akan diserap oleh Pagoda Tongtian dan menjadi jiwa dari Pagoda Tongtian. Jiwa menara dapat diringkas menjadi jiwa, disempurnakan menjadi jiwa. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang bos. Shadow Lord sudah mati. Kali ini kita benar-benar berakhir. Lari, selamatkan hidup kalian masing-masing. Killing Tavern gak ada lagi setelah hari ini. Musnahkan kejahatan. Zilong dan Tianwei, bunuh mereka. Jangan sampai mereka lolos. Baik, bunuh mereka. Ini Killing Tavern Base sudah berakhir. Cao Fang berkata, bulan gelap, aku memberimu satu kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Si Anshang berkata, bulan gelap, Shadow sudah mati. Killing Tavern sudah berakhir sekarang.
kalau kamu nggak menyerah, apa kau benar-benar ingin mati? Aku bersedia mengikuti Tuan. Cafang membalas. Bagus, berbahagialah. Kau menjadi bawahanku mulai sekarang. Baik Tuan, kendalikan pikiranmu. Bulan gelap menghadap Tuan. Saya harap Tuan selalu menjaga pelayan ini ke depannya. Anqiang, karena kau berhasil membujuk bulan gelap, artefak suci ini, teknik bayangan, teknik pelarian bayangan, akan kuserahkan padamu. Dalam hati Cafang, dua hal ini gak berguna bagiku, tapi bisa kumanfaatkan untuk mendapatkan simpatinya. Terima kasih Tuan. Dalam hati si bulan gelap, artefak suci dan keterampilan magis diberikan begitu aja. Jika seperti ini, maka pilihanku gak salah untuk mengikutinya. Cafang melanjutkan. Oke, semua orang di Killing Tavern telah diselesaikan. Sekarang bawa aku untuk menemui Citan. Dan akhirnya mereka pun pergi nih. Baik Tuan, tolong ikuti saya. Orang suci dari altar ungu ada di aula utama. Sekarang kita masuk nih di Dark Prison Hall. Cafang bertanya, kenapa nggak ada seorang pun di sini? Di mana Citan? Si Dark Moon merespon, saya juga nggak tahu. Sebelumnya kami jelas menempatkan orang bijak Cihe di sini. Bagaimana bisa hilang? Dalam hati Cafang, bulan gelap sudah dikendalikan olehku. Gak mungkin baginya untuk membohongiku. Mungkinkah Citan dibawa pergi? Si Zilong berkata, Tuan, saya merasakan nafas yang aneh dari seorang Wushen di sini. Sepertinya Nona Citan dibawa pergi. Dibawa pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani merampokku. Sistem, cepat bantu aku memeriksa lokasi spesifik Citan. Gak peduli berapa banyak koin Supreme yang akan dikonsumsi. Ting, setelah mengurangi 5 juta koin Supreme, lokasi spesifik Citan telah dikirim kepada host. Aku tahu di mana Citan. Ikuti aku. Baik, si Dark Moon berkata. Basis kultivasi master benar-benar gak terduga. Gak butuh waktu lama baginya untuk mengungkapkan keberadaan orang suci itu. Si Anqiang merespon, mengikuti Tuan merupakan pilihan yang tepat dan gak ada batasan ke depannya. Maksudnya tuh, selama mereka mengikuti Cafang, kekuatan mereka akan terus berkembang ke depannya. Sekarang kita pergi nih ke sebuah ruangan mungkin. Kita melihat, ini si rambut putih nih. Aduh, namanya yang di awal-awal, kalau nggak salah namanya Qishan atau yang dipanggil Shan-er ya. Kalau salah coba koreksi ya di komen. Setelah puluhan episode akhirnya ketemu guys. Nah, orang ini adalah Patriarch Killing Tavern Base. Berarti dari tadi salah dong namanya. Soalnya dari tadi kan yang menculik Cite. Cite siapa Cite? Mungkin beda translator kali guys. Jadi kayak namanya jadi beda. Entah, atau mungkin beda orang. Tapi harusnya enggak sih. Rambut putih. Ya itulah intinya lah. Orang ini adalah Patriarch Killing Tavern Base. Dia berkata, tubuh cahaya bintang neraka layak disebut sebagai tubuh surgawi yang tiada taranya. Hanya dengan menjarah cahaya bintang neraka ini, aku telah berkultivasi hingga ke puncak Wushen. Sangat disayangkan bahwa garis keturunan fisik ini nggak dapat diserap. Jika tidak, sudah lama aku bisa menembus ranah Wushen dan menjadi orang terkuat di alam langkah Void. Orang-orang itu pasti berpikir kalau Citan sendiri yang ingin menerobos, tetapi dia melakukan kesalahan selama pelatihannya. Aku nggak menduganya. Ketika aku mengungkapkan berita kehancuran kerajaan api ke Citan, aku telah melakukan beberapa trik pada pil yang dia minum setiap harinya. Seorang gadis kecil yang nggak tahu dari mana dia berasal dan ingin melangkahi kepala pria tua ini karena fisiknya benar-benar bermimpi. Ketika aku berhasil menerobos ke Void Trading Realm, waduh, berarti main saham ya, trading. Gadis kecil ini gak akan berguna lagi. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan yang menghancurkan tembok dari si tempat Patriarch. Hei, siapa itu? Ternyata itu adalah Cafang dan juga kawan-kawan. Cafang berkata, Pak Tua, beraninya kau memenjarakan pelayanku. Kalau aku gak merobekmu hari ini, akan sulit bagiku untuk menghilangkan kebencianku ini. Apa itu kau yang bernama Cafang? Tampaknya si Sampah Shadow telah dibunuh olehmu. Patriarch, bukankah kau sedang mengasihkan diri? Kenapa kau memenjarakan Lord Saint? Tentu saja untuk latihan spiritual. Kalau hanya menjaganya tetapi enggak menggunakannya, bukankah itu sia-sia? Lord Saint itu suci dan gak dapat diganggu-gugat. Ini adalah moto leluhur keliling tavern dan kau berani melanggarnya. Kau sekarang Killing Tavern udah gak ada lagi. Apa yang kau katakan tentang pelatihan leluhur? Selain itu, bukankah kau juga mengkhianati Killing Tavern? Sejak kapan kau memiliki wajah untuk berbicara seperti itu kepadaku? Cafang membalas, gak perlu lama-lama berbicara omong kosong dengannya lagi. Cepat kepung dia, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Baik, lalu mereka langsung mengepung si Patriarch. Membunuhku? Aku ragu kau bisa melakukannya. Kenapa cahaya bintang di orang tua ini sama dengan Citan? Mungkinkah dia telah menyempurnakan tubuh astral neraka?
Ini adalah teknik khusus yang telah aku teliti berdasarkan tubuh cahaya astral neraka Citan. Orang yang mempelajari teknik ini akan menginjak setengah dunia maya di mana cahaya bintang berkumpul dan menjadi abadi. Jangankan kau memiliki 4 fusion Chokchen, bahkan jika ada 4 lagi, aku nggak takut. Kekosongan setengah langkah abadi. Akhirnya ketemu lawan yang lumayan. Kali ini aku bisa bertarung dengan serius. Gak peduli apa ranahmu, teknik seperti apa yang kau miliki, selama itu musuh Tuan, aku akan membunuhnya. Chavong berkata, kalau kau takut, kau bisa minggir. Tapi kalau kau bisa menghentikan pencuri tua itu, mereka membalas, Tuan gak pernah memperlakukanku dengan buruk. Bagaimana aku bisa takut? Jangankan setengah langkah menginjak dunia maya, bahkan jika dia sepenuhnya menginjak dunia maya, pelayan ini tetap akan membunuhnya. Pencuri tua, aku akan mencabut nyawamu. Zilong, Tianwei, serang. Baik, bunuh. Mereka berempat maju menyerang Patriark. Bagus. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya tubuh abadi milikku ini. Dan si Patriark menggunakan skill Starlight Immortal Body untuk menyerang mereka. Sistem, cepat bantu aku menganalisis tubuh abadi dari orang tua ini. Ting, mengurangi 10 juta koin Supreme. Menganalisis tekniknya. Analisis selesai. Jadi begitu. Sialan macam apa? Cahaya bintang gak bisa dihancurkan. Itu hanya teknik untuk mengubah kulit. Zilong dan aku akan menahan serangan pencuri tua ini. Bulan gelap, Anxiang, kalian pergi dan bunuh dia selagi dia masih lemah sekarang. Baik, kita melihat nih. Mereka berdua maju untuk menyerang. Tapi tiba-tiba, apa? Bagaimana mungkin? Tubuh abadi cahaya bintang membuatku menjelma sebagai cahaya bintang. Seranganmu gak akan berpengaruh padaku. Hei, gak bagus. Mundur. Terlambat. Matilah. Tidak. Apa aku akan mati seperti ini? Lalu Cao Fang menggunakan kartu transisi untuk menarik mereka berdua. Jadi, serangan si Patriark gagal. Apa? Sejak kapan? Terima kasih karena sudah menyelamatkan kami berdua, Tuan. Teleportasi ruang. Gak aku sangka kau memiliki metode menentang langit semacam ini. Tiba-tiba, aku merasa bahwa kau lebih berharga daripada Citan. Ketika aku menangkapmu, aku akan menyiksamu dan memaksamu untuk menceritakan semua rahasiamu. Menangkapku? Aku khawatir kau gak akan bisa melakukannya. Aku sudah mengetahui kelemahan tubuh abadi cahaya bintang. Sumber kekuatanmu berasal dari cahaya bintang neraka milik Citan. Selama kau terpisah dari Citan, latihanmu akan mengalahkan dirimu sendiri. Hei, apa kau tidak melihatnya? Citan dipenjara olehku dalam susunan besar Six Road Light Prisons. Bahkan puncak Wushen gak bisa mematahkan susunan ini. Kau gak akan bisa membawanya pergi. Benar, Tongtian, hancurkan formasi rusak ini untukku. Lalu kita melihat nih, muncul formasi Tongtian yang di pagodanya. Apa? Bagaimana mungkin? Dalam hati Cao Fang, aku bahkan gak bisa melihat tingkat menara Tongtian. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan ketika aku menghancurkan formasimu. Menara Tongtian, sekarang! Dan ternyata si Cao Fang berhasil nih. Bajingan, sepertinya kau mencari kematianmu sendiri. Star Claw! Si Patriark menggunakan Star Claw untuk menyerang ke arah Cao Fang. Tapi Zilong langsung maju. Ingin menyakiti Tuan. Langkahi dulu mayatku. Aku juga ada di sini. Kau pencuri tua. Jangan berpikir untuk mengabaikanku. Kita melihat Tianwei, Zilong, dan juga si Patriark. Mereka bertiga beradu serangan. Sial, beraninya kau menghalangiku. Aku akan membunuhmu. Ternyata mereka berdua berhasil. Maaf aja, kau gak akan bisa membunuh siapapun hari ini. Citan telah dimasukkan ke dalam menara Tongtianku. Tubuh abadi cahaya bintangmu telah kadaluarsa. Gak mungkin. Anxiang, bulan gelap, cepat, bunuh dia. Ini buruk. Dan akhirnya si Patriark terkena serangan mereka berdua, Anxiang dan juga Dark Moon. Tidak, nyala. Si Patriark menghempaskan mereka berdua. Tapi si Patriark terluka parah nih. Bahkan jika gak ada tubuh abadi Starlight, kultivasiku masih berada di puncak Wushen. Kalau kau ingin membunuhku, aku akan meledakkan diri dan menyeretmu untuk mati bersamaku. Kalau kau bersedia melepaskanku, masalah ini gak akan pernah terjadi. Gimana? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!